Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Tamu kita ini the real diaspora ini. Wes. Sangat diaspora. Tapi kita udah pernah ketemu. Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. Diaspora itu ya. Iya, kita sudah pernah. Udah pernah ketemu lah. Udah pernah ketemu lah. Iya. Kita langsung panggil namanya apa? Panggil apanya? Tempat restonya. Masa panggil restonya. Apa panggil namanya? Iya. Oke, ini dia Fadil Qualidine. Nah. Dua-duanya deh. Yes. Iya. Qualidine ini ada di Istanbul yang kita kesana. Iya. Jadi ini adalah Fadil yang kita ceritakan di episode kemarin. Iya. Di episode membership tapi itu, yang cerita Turki. Betul. Iya. Tapi lu bisa di sana bagaimana, Dil? Kenceng banget ini. Iya. Langsung aja. Gue awalnya kuliah Cing di Istanbul. Jadi gue dapat beasiswa pas SMA. Terus ya udah gue berangkat ke sono. Kok bisa dapat beasiswa di Istanbul? Gue sekolah di sekolah Indo Turki di Bandung. Namanya Pribadi kalau pernah tahu. Tahu gue. Oh, itu sekolah Turki. Sekolah kejuruan Turki. Ada kejuruan Turki. Bedanya apa sekolah itu? Gurunya orang Turki? Gurunya orang Turki. Oh gitu? Gurunya orang Turki, iya. Bahasa pengantarnya Turki? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Tapi semua guru? Enggak, mungkin 60-40 kali ya. Oke. 60%-nya masih orang Indonesia. Ngajar apa misalnya guru Turki? Biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Kurikulumnya? Kurikulumnya ngikutin Indonesia. Oh. Ada ya sekolah. Oke, sekolah Australia gitu kali ya? Iya, sekolah Singapura. Sekolah Singapura. Sekolah Turki. Sekolah Indochina juga ada. Iya. Sekolah Indo Turki. Lo di situ. Kenapa lo di situ nih? Permasalahannya. Satu, gua nggak dapet sekolah. Ini SMA nih ya? SMP gua Badung banget nih. Terus gua nggak dapet sekolah. Mak bapak gua, oke, kita effort dikit deh, bayar lebih, masukin ke sekolah kayak begitu. Dan gua terbiasa dari SMP memang sekolahnya berbahasa Inggris. Oke. Jadi begitu masuk sekolah ini, SMA ini ya udah. Menurut gue memang seharusnya gue sekolah pakai bahasa Inggris aja gitu. Oh. Bahasa pengantarnya emang bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh. Gitu. Jadi guru Indonesianya pun bahasa Inggris? Enggak dong. Enggak, maksudnya kalau guru bahasa Indonesianya bahasa Inggris gimana sih? Guru orang Indonesianya. Guru orang Indonesianya berbahasa Inggris, betul. Iya, pengantarnya bahasa Inggris sekolahnya kan? Betul. Oh, iya. Turki? Enggak. Bahasa Turki jadi enggak? ada kelasnya bahasa Turki. Maksud gue dalam 1 minggu lu bisa menemukan bahasa Turki dalam sejam aja gitu. Oh, iya. Emang udah dibentuk untuk ke Turki? Untuk ke Nah, Turki. terus sekolah tuh ngasih kalau ini ada anak yang nilainya stabil, bukan bagus ya, nilainya stabil, itu biasanya ditawarin. Lu mau nggak ada kesempatan nih beasiswa untuk keluar. Berarti beasiswa dari ada pemerintah Turki, ada organisasi, jadi macam-macam. Pada masuk ke situ semua, anak-anaknya ditawar-tawarin. Gitu. Bahkan lu kalau misalnya jalur prestasi kayak olahraga apa segala macam, bisa juga diangkut ke sono gitu. Oh. Berarti kebanyakan dari situ emang pada ke Turki kuliahnya?
Enggak juga sih. Oh, enggak juga? Mungkin cuma 10%-nya yang ditawarin untuk berangkat ke Turki. Gitu. Nah, yang bareng lo berapa orang? Gue waktu itu berangkat ber-20. Wih, banyak juga, 20 orang. 20 yang... Kampus beda-beda? Kampus beda-beda. Oh. Yang bertahan sampai lulus cuma gue 3 orang mungkin. Sisanya? Sisanya kayak bail out terus pulang lagi. Pulang lagi. Setengah jalan gitu-gitu. Lo apa jurusan apa ke Turki? Gua international business. Dari SMA aja udah ke Bisnis. bisnis lo emang. Emang. Bisnis. Tapi SMA-nya di situ nggak ada opsi kayak IPS, ya. IPA gitu. Oh, nggak ada. Semuanya IPA dan Oh, semuanya IPA? ya. Dan fokusnya sekolah itu tuh buat orang-orang yang pengen olimpiade, science gitu. Sangkatan banyak nggak lo? Satu kelasnya 20 orang, total ada 4 kelas. 80-an. Tapi berangkat 20 berarti lumayan banyak. Banyak dari lumayan banyak. Iya. Iya. Ini universitasnya namanya apa? Gua Ah. Marmara University. Gua satu alma mater sama Erdogan. Anjay. Keren. Lo ya tahu nggak Erdogan kenapa dipanggil Erdogan? Kenapa? Karena ada G-nya kan. Nah, Ah. apa itu ya? Lupa gue. Kalau G-nya Penjelasan. dikocretin nggak dibaca. Nggak dibaca. Ya Baca, kan? benar. Iya. Benar. Erdogan. Kalau I ada titiknya dibaca I. Kalau I nggak ada titiknya dibaca Lupa gue. Iya. Udah lama nggak ke Turki? Kan bareng gitu. Iya. 5 sama lagi apa ya? Bikin lagi dong. Iya ya. Oke, kita kembali ke Turki. Yang kita lewat tuh dari Galata. Bukan dari airport. Iya. Menuju tempat lo. Betul. Kita lewat tuh. Nih universitas apa tuh? Bau. Bau, iya namanya. Bahçeşehir University. Iya. Ada universitas. Lo nggak pernah ke Turki? Ingat gue yang naik Mercy gede itu kan? Iya, like, ada universitas gede. Ada bau, ya ini ada karena ya? ininya apa namanya singkatannya unik bau. Apa namanya? Bahçeşehir University. Itu kayak di kita apa ya? Kayak UIN. BINUS. Oh, swasta. Oh, swasta. Swasta mahalnya Istanbul bau. Oh, Iya. Istanbul bau. Istanbul bau. B juga BINUS. Binus, ya. Oh. Nah kalau lo tuh di negerinya, Kalau gue di negeri. Oh, itu negeri. Iya. Hitungannya bagus ya di sana? Istanbul. Marmara University. Atau di Turki? Menurut gue hitungannya bagus. Dia top 100 kalau nggak salah. dunia. Dunia. Oh. Ininya unggulan jurusannya apa yang paling? Gue lupa lagi gue. Kayaknya yang paling kencang di situ ya. Itu jurusan agama sama ilmu sosial. Oh. Kalau Politik kalau gitu ya? Marmara ya politik, benar. Iya. Terus bisnis school-nya juga bagus. Erdogan apa dulu di situ? Lupa lagi gue. Ekonomi kalau nggak salah. Ekonominya Ada nggak Marmara tuh. ijazahnya Erdogan di situ? Iya. Ya kan nggak tahu dari Tahu, Marmara. iya. Iya. Siapa tahu dicari. Ada kayaknya. Ada ya di Ada. Marmara bisa Iya. dibuktikan. Fotokopian apa Asli. asli? Tapi kalau nggak salah Erdogan nggak pakai kacamata. Emang nggak waktu pakai. muda. Emang nggak pakai. Atau di fotonya nggak pakai. Di foto nggak pakai. di Karena nggak boleh di jasa Turki pakai foto. Iya. Peraturan Turki. Kok nggak boleh pakai foto? Nggak boleh. Pakai foto. Nggak boleh pakai kacamata. Kacamata. Iya. Nah lo dapat beasiswa, SPP-nya doang apa biaya hidup juga? SPP-nya doang. Oh. SPP-nya doang. Jadi sebenarnya pun kalau seandainya nggak dibeasiswain SPP-nya, apa sih nama bahasa Indonesia itu? Apa? UKT. UKT Iya, ya. UKT-nya. Pun kalau UKT-nya nggak dibayarin pun sebenarnya kita semua bisa bayar itu kok. Karena Lu murah. Karena murah. Lu cuma mungkin sekitar setahun itu 10 jutaan. Relatif murah ya. 2 semester 10 juta. 2 Iya, semester. setahun. Iya, Setahun. murah berarti Iya. hitungannya. Sampai sekarang nih. Mungkin enggak ya. Gue udah kurang update. Gue lulus 2017. 2017. Ya. Oh. Iya, tapi kalau tahun segitu 10 juta lah murah memang ya. Iya. Tapi biaya hidup. Biaya hidup murah, Pak. Masa sih? Murah. Bukannya mahal kita? Sekarang mahal. Gara-gara inflasi gila-gilaannya Turki. Dulu enggak. Tapi dulu murah banget, Pak. Lebih murah dari Jakarta hidup di sana. Gimana rata-rata tinggal? Tempat tinggal? Dulu gua itu 1.000 lira. 1.000 lira itu kita kurang lebih 4 jutaan sewa rumah. Sebulan. Sewa rumah tuh untuk berapa orang? Gue bisa share bisa sampai 5 orang. Oh, bisa dibagi 6 lagi. Bisa orang, patungan tuh berarti dari. Makanya. Oh. Makanya. Iya. Oh iya. Dulu gue pertama kali datang ke sana tuh kursnya lira itu sekitar 5.500
rupiah 1 liranya. Sekarang? Sekarang 400 perak, Pak. Turki lagi drop banget nih. Oh iya, kemarin ya segitu ya. Nah ya. Turki gope pas lu datang kemarin. Iya. Sekarang 400. Nah, harga gimana sih kayak gitu? Harganya naik. Inflasinya kemarin per 2023 ke 2024 ya, itu paling edannya itu ada di 118%. So apapun yang lu beli, Cing, saat itu di tahun 2023 ke 2024, lu tinggal tambah 100%. Persennya. Misalnya harga teh 10 lira misalnya. Sekarang 20. Kayak begitu. Bahkan sekarang di Istanbul itu kurang lebih lu ngeteh 1 gelas kecil itu bisa sampai 50 lira. Which is 25.000. 25.000. Yang awal-awalnya setengahnya paling ya, dulu zaman gue kuliah itu cuma sekitar 1 lira. Which is 5.000 perak. 5.000 perak. Iya. Jadi inflasi Turki itu seedan itu sekarang. Baru banget berarti ya naiknya tuh ya 2023. 2023 eskalasinya mulai kerasa. Iya. Sampai sekarang. Setelah pandemi ya? Setelah pandemi. Setelah pandemi malah dia kena isu resesi, terus Turki ya sayang sekali Istanbul nggak bisa hidup tanpa turis. Jadi makanya waktu pandemi kan satu-satunya kota yang buka untuk turisme itu ya cuma di Istanbul. Iya benar. Maka orang Indonesia banyak yang iya benar, pada rame pada ke Turki. Iya. Tapi COVID ada di situ? Ada dong. Kita start di 2020 bulan Maret. Ininya benar-benar di lockdown atau lockdown gimana? 3 bulan serius, benar-benar nggak bisa keluar sama sekali. Selama 3 bulan lu di rumah, lu dikasih waktu per area itu kurang lebih 1 hari untuk belanja per minggunya. Tapi sama aja dong keluar rame-rame bareng. Diatur. Tapi diatur. Diganti-gantian juga. Ya, dan dendanya lumayan gede. Kalau lu nyolong keluar gitu. Betul. Pokoknya lu under 17 sama di atas 50 atau 60 tahun itu udah lu total nggak bisa keluar sama sekali. Gitu. Wow. Repot deh pokoknya zaman pandemi di sana. Wah, gua nggak bisa keluar tuh kalau itu di atas 50. Ya nggak bisa, Cing. Iya. Bisa begitu ya. Saat itu 2020? Udah 50. Udah ya? Pas gocap ya. Seingat gue seingat gue umur 50-60-an ya yang nggak boleh keluar. 60 ke atas boleh. 50-60 doang nggak boleh. 50-60 ke atas. 60 udah dikit lagi. Sudah 60 ke atas boleh lagi. Boleh lah, silakan. Aneh banget. Kuliah S1 berapa lama di Turki? S1 4 tahun. Oh sama kayak di sini. Sama kayak di sini. 4 tahun. Gua masuk 2012, gua kelarnya 5 tahun. 2017 gue lulus. Gitu. Pakai tes gak tuh? Apa gua persyaratan aja ya? Persyaratannya administrasi aja. SAT, TOEFL gitu-gitu loh. Iya. Sama nilai di raport SMA, betul. SMA tapi udah SMA. SMA-nya sama Turki. Iya. Tapi kayak Turki tuh kayak Jerman lagi, harus masuk sekolah bahasa. Jadi kalau lu ngambil jurusan yang Turki, itu tuh lu harus ngambil kelas bahasa kurang lebih 1 tahunan. Udah termasuk 4 tahun itu? Enggak berarti? Enggak, berarti di luar 4 tahun. Kalau sekolah gua bahasa Inggris. Kalau jadi gue langsung masuk. Jadi negeri ini rata-rata, kayak misalnya gue ngomongin kampus gue ya, Marmara itu ada 4 pilihan bahasa. Bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Perancis kalau nggak salah. Atau bahasa Jerman, gue lupa. Nah, di lo ada bahasa Inggris? Gue ngambilnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Gue langsung masuk. Gitu. Setiap jurusan menyediakan 4 pilihan bahasa itu? Nggak semuanya. Ada yang cuma bisa. Turki doang gitu? Betul. Kayak misalnya jurusan sastra Turki. Ya. Pakai bahasa Turki. Pakai bahasa Turki. Masa sastra Turki nggak pakai bahasa Turki? Siapa tahu ngajarnya pakai bahasa Inggris. Sastra Turki. Iya. Jadi harus belajar Turki dulu 1 tahun. Ya kayak di Jerman. 4 level. Gitu. Habis lulus? Ngapain? Pulang dulu? Enggak? Kagak, gue dagang. Dagang apaan? Dulu tuh gue dulu dagang kerudung. Lu ingat gak sih zaman kerudung Turki viral banget di Indonesia? Iya. Lo ekspor dari Turki? Gua kirim dari Turki ke Indonesia. Sampai skenanya udah hilang nih, baru pelan-pelan nyari bisnis yang lain. Kayak gitu. Itu tahun berapa tuh mulai bisnis? Gue mulai bisnis 2014 kayaknya. Enggak, di Turki? Di Turki ya? Iya. Jadi bisnis antara Turki sama Indonesia ya? Iya. Itu 2014-an. Kalau 2012 sampai 2014, even sampai gue beres kuliah,
gue menyibukkan diri dengan jadi tour guide di Istanbul. Jadi kalau ada teman-teman gue yang datang atau keluarganya yang datang, gue ajak keliling-keliling kayak gitu. Dibayar? Kadang-kadang dibayar. Pantesan dia ngomong udah kayak tour guide banget. Iya, kemarin dia bisa jelasin semua kemarin. Ini. Sampai gue stop, udah stop, kita nggak mau lihat doang. Jelasin terus. Tahu-tahu, Gue nggak perlu terlalu tahu soal Istanbul nih. Tolong, stop. Blue Mas, itu Hagia Sophia. Iya. Dikasih tahu malah nggak mau ya. Iya. Terlalu banyak informasi yang dikasih. Sempet dagang kerudung. Terus pernah ada skenanya Saffron, lo ingat nggak? Saffron ya. Saffron dari Turki, Saffron Iran atau Saffron Turki kirim ke Indonesia. Nah, lu tahu cara-cara ngirim-ngirim itu dari mana? Sebenarnya kalau seandainya lu mau pakai cara, kalau memang bulky, maksudnya besar gitu, partai besar itu pakai cara normatif juga gitu, maksudnya harus pakai perusahaan gitu. Betul. Ya, harus pelajarin itu dulu dong berarti ya. Pastinya. Tapi lo awal-awal langsung itu atau kayak just tip aja gitu? Nah, sebenarnya just tip itu bukan sebuah pintu untuk menjadi bermain lebih besar. Gitu menurut gua. Just tip lu akan pakai kalau emang kelasnya kecil-kecilan aja. Toh itu menurut gua menyalahi aturan juga. Begitu lu nyampe Indonesia lu dipertanyakan pajaknya segala macam. Pajaknya apa segala macam lu juga nggak bisa jawab, Pak, gitu. Iya, kan? Pembelinya kan bukan satu orang, banyak banget di situ. Lu mau kenain pajak ke berapa orang juga aneh rasanya gua rasa. Iya. Jadinya pelajarin jalur yang emang betul. Ngirim banyak karena gitu. Ya mau nggak mau gitu. Di sini siapa yang ngurusin? Di sini gue ngebangun tim yang ngerjain di Indonesia lagi gitu. Jadi gue nggak mungkin bisa ngerjain sendirian gitu. Berarti lo bikin perusahaan di sana? Betul. Nah itu boleh orang asing? Dengan share orang Turki. Gitu. Jadi kalau seandainya lo sebagai orang asing main di bawah meja, mungkin ada yang main kayak begitu, itu sih ada aja ya. Cuma minjem nama atau KTP-nya orang Turki masukin ke perusahaan. Maksudnya akal-akalannya setiap orang aja. Cuman kalau gue partner gue di sana adalah orang, gimana bahasanya, akuntan lepas di Indonesia ada nggak sih? Ada. Akuntan publik itu ya? Akuntan publik, betul. Jadi si akuntan gue itu yang ngurusin segala urusan bisnis gue, lama-lama akhirnya kayak udah deh gue bantuin lo, gue masuk aja ke dalam perusahaannya. Akhirnya gue punyalah orang Turki di dalam perusahaan. Akta gue, betul. Gitu. Banyak beruntungnya sih gue. Kayak orang bule bikin di Bali. Di Bali, betul. Rame, kan? Atas nama orang sini. Iya. Atau nikahin orang sini biar bisa. Betul. Tapi boleh punya saham di perusahaan Turki, lokal Turki, orang asing. Boleh banget. Turki tuh sampai dia nawarin kalau lu invest di atas certain amount gitu, gue lupa angkanya berapa. Lu tuh dikasih bukan keluarga negaraan, lebih ke izin tinggal gitu. Lebih kayak residence permit. Nah, lu dikasih residence permit, dari situ lu udah mulai bisa nyewa rumah, lu udah bisa mulai beli rumah bahkan bisa. Kayak gitu. Kalau lu invest di satu bisnis atau satu industri. Iya. Gitu. Itu sampai lo kelar kuliah tuh bisnisnya kayak gitu. Kayak gitu, freelance gitu. Freelance gitu ya. Iya. Lagi musim hijab lo ke hijab, lagi musim kalau apa? Gua gabut kayaknya paling aneh kerjaan gue adalah ngangkatin kerudungnya emak-emak di Grand Bazaar. Grand Bazaar di sana? Di Grand Bazaar Istanbul. Jadi orang habis belanja apa segala macam, gue tuh kayak, Bu, saya anterin sampai ke mobil. Lu bawain jadi barangnya? apa sih namanya? Kayak kuli panggul gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi emang ada kerjaan itu? Jadi sebenarnya pekerjaan itu tidak dilakukan banyak orang. Cuman gue kalau gabut, gue lebih suka nongkrong di sana karena gue bakal bertemu banyak orang Indonesia. Ibaratnya gini deh, Cing Abdel nih sono. Iya. Gue ngeliat dari story, ada Cing Abdel nih. Main di mana deh? Di Grand Bazaar. Gue nongkrongnya di Grand Bazaar. Pasti gue ketemu Cing Abdel. Karena tujuan turis itu ya? Karena itu pasti tujuan turis. Kita kesana nggak sih? Grand Bazaar yang mana sih? Grand Bazaar itu yang nggak kesana ya kita ya? Pasar jadul gitu. Isinya. Gua kesana berdua. Om Maria. Lu berdua, betul. Iya, betul, gua berdua sama Maria. Oh iya. Kita itu kan bubaran event. Iya, betul. Gua kan nonton bola nggak jadi gue. Iya. Cerita Galata. Iya, Galata. Iya. Man galak-galak banget orang di sini. Jadi pas lagi gue situ ya. Siapa lu? Bukan. Tahu pergi. Tahu, kan mau beli. Bukan Turki, pergi. Kan di situ juga banyak barang-barang KW kan? Betul. Banyak barang-barang KW. Iya, tas Iya. KW kayak gitu. Terus ada nih orang kayaknya orang bule lah. Iya. Orang bule terus ngomong kayaknya,
ngobrol sama temennya bisik-bisik, fake gitu. Oke. Marah yang ini. Yang dagang? Yang dagangnya. Gitu. Karena dibilang itu fake. Palsu. Padahal emang palsu. Iya. Tapi di mana harga diri lu bos pas barang dagangan lu dibilang palsu? Iya, padahal palsu. Iya. Harusnya lu ewak. Ewak tahu. Ewak nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Bisa ipat awes. Iya. Tapi di dalam situ ngerokok aja boleh. Ini emang negeri oke ini buat perokok. Ini indoor apa? Ini indoor. Semi outdoor? Enggak, emang indoor? Enggak, ini full indoor. Terus ngerokok? Ngerokok. Yang ngerokok, ada yang nyisa. Iya. Indoor lang. Emang bebas sih kemarin tuh di Istanbul. Udah lagi kemarin juga kan lumayan dingin juga ya, jadi kali nggak terlalu sumpak juga. Sumpak, iya. Cuman emang ini banget lah. Ini kalau nggak salah banget. Pernah syuting film Taken kalau nggak salah di sini. Di sini. Iya. Oh yang diculik ya, Liam yang diculik Neeson. sih ininya. Lari-lari di atas itu. Kubahnya dia tuh. Lu beli apa Bang? Ingat gak di situ? Enggak ada, cuman jalan. Oh nggak ada yang dibeli? Nggak ada yang dibeli. Yang penting lewat ya? Yang penting lewat tahu ya, di aja sini, ya, masuk ke sini. ini. Cuman emang buat yang pertama kali ke sana, bagus lah bangunannya. Iya. Bangunannya tuh bagus, keren Dia gitu. ini sejarahnya Mana coba lihat foto Tuh ya, keluarnya. dia tour guide-nya keluar. dia tuh pasar terbesar pertama di dunia. Seingat gue ya, si Grand Bazaar tuh adalah pasar tertutup pertama terbesar. Tuh dari atas itu. Oh ini nih, Betul. yang bulat-bulat. Itu tuh. Kubah-kubah Iya. ini. Itu dari atas kayak lu ngelihat atapnya mall aja sebenarnya. Ini yang bawah. Ya begini suasananya lang, bagus lang. Dia satu tingkat Nah, aja, nggak ada lantai Satu dua. tingkat, Satu benar. tingkat. Oh tapi lebar gitu ya, besar. Iya. Jadi dalamnya itu ada ratusan gang gitu, yang bahkan lu aja bisa tersesat di dalam Nyasar situ. ya di dalam. Nah ini. Nah ini dia. Oh itu atasnya. Oh gede sih. Jadi dia jadi kayak apa ya? Misalnya kayak pasar induknya kita, cuman tertutup. Tapi ya. Ya, kalau main game Assassin's Creed, lu bisa ngelihat Grand Bazaar versi dulunya sebelum dibikin bangunan. Dia tuh kayak stall-stall gitu. Oh iya. Tapi ini isinya barang-barang turis doang atau emang pasar sehari-hari orang Turki juga kesini? Oleh-oleh turis. Ya, iya, oleh-oleh Dulunya sih pusat perdagangan aja. Iya, apapun biasa, ada di situ. iya. Betul. Kayaknya orang Turkinya nggak bakal kesini dah. Kalau sekarang ini emang oleh-oleh aja ya? Iya. Iya lagi. Temen gue yang orang Turki kayak kita Apaan orang sih? Turki nggak kesana gitu. Ngapain sih? Iya. Krishna lah ini ya? Iya. Atau orang ke Turki mau ke mana, mau bawain oleh-oleh baru kesini kali. Oh iya, dia Bisa. mau bawain Iya. buat Nah, temennya. sarinahnya kita kayaknya. Iya, untuk sehari-hari Iya, enggak lah barang-barang Enggak, gitu. iya. Begitu masuk kiri kanan udah barang KW lang. Kalau ketahuan jual-jual yang LV yang gitu-gitu Iya, tuh yang barang merek-merek iya. gitu. Iya. Oh gitu. Iya nggak ngeliat ini. Sejadah yang gitu-gituan ada lang. Tapi bagus lang dalamnya dan bisa ngerokok. Gue ngeliatin, lah ngerokok tuh orang Langsung gitu. dong. Langsung dong gue iya. Gitu atas-atas itu yang bagus-bagus. Asapnya nggak keluar dong, kemana? Ini Nah gua kagak tahu dah. Tapi airflow-nya di sana, gue ngerasa ya arsitekturnya di Turki tuh rata-rata mereka sangat mementingkan airflow gitu loh. Dimana kalau lu ngerokok, ya ngelekep sih ya tetap Iya, aja, iya. cuman anginnya tetap ada gitu. Ada. Betul, Iya, iya. Tuh keren lang di situ. Jadi lu jadi tour guide berapa lah? Lu belajarnya bagaimana itu dia? Gue banyak kawan-kawan gue yang tour guide resmi. Oh. orang sana. Betul. Jadi sempet mungkin kurang lebih 1 tahun gue itu ngajarin orang-orang Turki yang mau jadi guide-nya Indonesia, berlabelkan bahasa Indonesia gitu loh. Iya. Itu tuh gue nggak ngebantuin mereka ngajarin bahasa Indonesia. Les dari rumah ke rumah, gue datengin rumahnya dia. Gue ajarin, dia udah punya modul, gue tinggal menjelaskan apa maksudnya, penggunaannya seperti apa, lebih ke nambahin kosakatanya dia. Nah, dari mana awalnya maksudnya bisa lu gitu yang disuruh ngajarin? Kawan-kawan gue tiba-tiba nge-guide. Nggak ada tiba-tiba lu yang ngajarin gitu. Jadi Kan banyak orang Indonesia. gue salah satu orang Indonesia yang aktif di Istanbul, gue bisa bilang saat itu ya. Aktif di kalangan gua orang-orang nongol Turkinya di gitu. KJRI, kawan-kawan gue orang Turki. Jadi link gue banyak yang tiba-tiba travel agent, tiba-tiba orang operationnya travel agent gitu. Ketemu lah, Jadi kenal-kenal. ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, kenal kayak bro, gue punya PR nih,
bulan depan gue ujian misalnya. Ujiannya kan di KBRI. Biasanya gue suka nanya tuh kayak, Mas, ini gue nanya ke KJR gitu, Mas, biasanya pertanyaannya kayak gimana sih? Wah ada kok, ternyata mereka yang mau ikut tes itu udah dikasih modul. Kira-kira pertanyaan akan keluar di sini nih gitu. Jadi kan gue tinggal kayak, ya gue nggak ngarang gitu, tinggal apa yang ada di buku aja gue jelasin. Tapi pakai bahasa Indonesia. Betul. Ya. Itu awal mulanya gue main-main. Lu tapi sebelumnya waktu dari SMA nih kuliah ke Turki jurusan international business, lu udah kebayang mau ngapain? Mau jadi apa gak? Udah kebayang belum? Sebenarnya enggak. Siapa sih? Misalnya lu pindah ke Jakarta dari Bandung, lu kan nggak punya bayangan juga lu bakal jadi apa di Jakarta, ya nggak sih? Iya. Gue juga tau lu udah ada emang pengen bikin bisnis sama atau emang pengen di Turki deh gue ngapain? Enggak, tapi kalau gue lebih berpikir kalau gue nyampe Turki gue nggak mau pulang sia-sia, intinya sih gitu. Entah itu kan terlalu general ya. Gue juga nggak tahu maksudnya bakal kayak gimana, apa yang bakal gue jalanin. Tapi begitu ada chance untuk gue bisa bikin sesuatu, gue akan lakukan itu gitu. Iya. Apapun sih. Kelar tahun berapa? Kelar 2017. Lu lanjut S2 gak? Enggak. Oh, enggak. Abis itu udah kenal duit, cing. Lebih enakan duit ya daripada gelar ya. Ya. 2017 baru ganti bisnis lo? 2017 akhirnya gue mulai bikin PT yang resmi. Gue kerjain, gue garap, terus gue yang waktu itu kurang dalam persyaratan gue adalah lokasi. Akhirnya gue cari lokasi, gue dapet gudang. Di Galata. Belum, di bawahnya cing. Yang banyak pilokan tuh. Iya. Lo tunjukin. Yang kayak kandang tuh. Iya. Gue buka di bawah hotel kita. Cocok. Iya benar, agak ke kiri dikit. Terus kanan nih. Dari situ gue ngerasa kayak ini jangan dijadiin address doang. Karena kan tadinya gue bikin PT ini untuk melancarkan urusan kerudung-kerudungan nih. Ininya PT-nya dibikin. Bisnis itu. Buat trading, betul. Ya, yang penting ada alamat nih. Yang penting ada alamat. Kantor. Alamat office-nya gitu. Iya. Tapi ya bentuknya gudang. Terus gue pikir gue ngapain ya? Timbul dari pertanyaan gue ngapainnya dengan gue punya tempat. Akhirnya gue pikir coba gue pikirin sesuatu di ranah food and beverage. Karena waktu itu kondisinya restoran Indonesia cuma ada satu di Istanbul. Di mana? Di Turki malah, bukan di Istanbul, sorry. Di Istanbulnya di mana? Di Istanbulnya rada ke pinggir kota, deket bandara. Bandara kita, bukan? Bukan, itu tuh bandara baru. Deket bandara yang sekarang sudah ditutup, namanya Atatürk Airport. Nah si Atatürk Airport ini di dekat situ ada perempuan Indonesia yang menikah sama orang Turki. Dia buka restoran di situ. Tapi gue rasa kayaknya mereka memfokuskan diri ke travel agent. Jadi kayak travel agent dikasih makan di situ. Gue rasa kayaknya kurang sentuhan personal di situ. Timbullah ide, akhirnya gue bikin Koali. Gitu. Langsung tuh berapa lama setelah lu punya gedung itu? 2017 gue punya, PT-nya gue bikinin, 2018 gue on. Ininya dari mana? Masak-masak, resep? Nah, waktu pertama kali gue menghadirkan satu tukang masak dari Indonesia. Dari situ kita develop sama-sama. Atau lu ngajak orang? Itu dia lumayan aneh juga. Tapi gue diuntungkan sama kondisi Turki saat itu yang visanya belum kayak sekarang yang free 30 hari. Dulu tuh visa on arrival kalau nggak salah. Electronic visa. Jadi pas mereka datang pakai electronic visa untuk jalan-jalan, ibaratnya gue pinjem dulu 1 minggu, di dapur gue lu bisa ngapain? Kayak gitu. Dengan bahan-bahan yang ada kayak begini, gue bisa nggak nemuin rasa otentik Indonesia kayak gimana? Gitu. Ya waktu itu nggak langsung nggak punya apa ya jurus-jurusnya atau nggak punya resep-resepnya. Tapi emang kita develop pelan-pelan. Lama-lama timbul target kita untuk punya customer itu full kalau bisa non Indonesia. Dan akhirnya dari 2018 kita gas itu. Mungkin di 2019 kita baru dapetin itu. Baru dapetin customer yang kita mau. Orang Turki gitu ya? Orang Turki, pokoknya apa? Bukan orang Indonesia? Manapun non-Indonesia. Tapi orang Indonesia rata-rata ke situ? Saat itu yang ke Istanbul? Saat itu kondisinya kalau seandainya bentuknya lu turis, statusnya lu turis, biasanya lu datang ke Kuali. Tapi kalau yang bermukim di sana, mereka memilih untuk masak-masak di rumah gitu biasanya. Kumpul-kumpul kan. Iya. Kalau misalnya lu ketemu sama dosen lu ketemu sama orang penting, lu mau kenalin sama ke Indonesia, kan lu nggak mungkin bawa ke rumah lu, cing. Iya. Butuh wadah lah di situ. Iya.
Tapi kalau lo waktu itu targetnya adalah turis Indonesia untuk makan di situ, cukup nggak pasarnya? Kan lagi booming banget Turki. Pun kalau cukup, gue ngerasa itu bukan titik aman, Cing. Oke. Mau nggak mau lo harus kuasain pasar lokalnya. Ya. Warga lokalnya. Jadi akhirnya yang kita rumusin adalah gimana caranya rasanya, story-nya itu nyampe ke orang non Indonesia. Karena gue rasa kalau lu orang Indonesia yang datang ke sana, lu nggak akan mau tahu juga story behind the produknya kan. Iya. Apa itu serai, apa itu lengkuas, lu juga nggak mau. Ya udah gue tahu, gue mau makan. Gitu. Yang penting makan rasanya enak. Betul. Gitu. Yang penting rasanya oke, lu gas. Ya. Jadi begitu 2018 baru dapat dah nih pelanggan non turis Indonesia. Betul, tuh Oktoberan 2019 mulai tuh. Dari situ memang kita terkenal di lingkungan orang non Indonesia. Nah ini tampilan yang lama, Cing. Ini gudang itu? Iya, yang gudang dulu, yang sekarang dipilok-pilok. Iya. Iya. Tapi tetap cakep juga ya kalau masih jadi gini ya. Gue itu bentuknya. Ini seadanya banget sih. Tapi kan kemarin itu ditutup itu rolling door ya. Ditutup rolling door. Iya. Rolling door dipilok-pilok. Betul, dipilok-pilok. Iya. Jadi ini kalau turunin rolling door-nya pilok lah. Dah. Belum ada dong. Masa udah ada piloknya. Iya. Nah, lo gimana caranya supaya bisa dikenal sama non Indonesia? Kan temannya banyak tadi. Iya, yang gue kejar tadi yang benar-benar community non Indonesia, dan gue rata-rata teman-teman non Indonesia sih. Jadi lu suruh cobain dong. Iya, dan kalau seandainya gini deh, kalau lu mau disukai sama orang asing, lu pastikan teman-teman lu yang non asing suka dulu sama apa yang lu lakukan, ya nggak sih? Iya. Logikanya. Akhirnya gue tes food dan gue cobain ke mereka ACC, dan itu nggak kepedesan, itu nggak kemanisan misalnya. Dari situ patokan rasa kita bakal kayak begitu. Menu-menu awalnya apa aja? Percaya atau enggak, menu yang sekarang lu lihat di sana itu adalah menu yang dari awal kita kerjain, dan udah banyak gitu. Betul. Dan kita nggak pernah ngerjain menu-menu benar-benar non ibaratnya yang keluar dari ininya Indonesia, kayaknya jarang deh. Dari awal udah segitu banyak menunya? Segitu banyak, betul. Mantap juga langsung ininya bikinnya. Orang Turki suka nggak? Orang Turkinya? Orang Turki ini sebenarnya kebelah jadi beberapa sekte gitu. Iya. Ada orang Turki yang sektenya benar-benar nggak mau nyobain makanan asing. Ada orang Turki yang benar-benar kayak, gue nggak, makanan terbaik gue adalah kebab, gue adalah doner gue. Iya. Dia cuma mau itu. Ada juga orang Turki yang udah pernah ke luar negeri. Ada orang Turki yang tinggal di luar negeri, diasporanya, dan mereka akan lebih mudah untuk menerima makanan kita. Si sekte 2 dan sekte 3 ini yang akhirnya jadi pegangan lo. Ya. Deal, ini di daerah lo yang ini, si Kualidin ini, itu daerah wisata? Daerah wisata. Karena jadi banyak, kan kemarin lu jalan ya? Ya. Galata Tower tuh. Galata Tower ya. Exitnya Galata Tower yang paling sehat itu daerahnya Kuali. Apanya paling sehat? Jadi kalau lu jalur lain tanjakan yang kita naikin tuh, Cing. Iya. Kalau lewat yang arahnya Kuali itu paling landai, yang lu bengek tuh nggak bisa nanjak, itu tuh versi paling landainya. Gitu. Padahal secara tempat kan itu kan di gang ya, kayak gang-gang kecil gitu kan ya. Cuman tuh secara lokasi sebenarnya tempat wisata, orang keluar dikit udah tram. Orang gue jalan itu kan jalan naik, tahu ada kereta sebenarnya sih. Udah ngos-ngosan banget, tahu ada kereta pas pergi apa ini. Iya, mas sebenarnya ini posisinya prime, cuma emang kayak gang tempatnya. Tapi emang rata-rata. Tapi gitu ya. Di sana gitu gayanya kayak begitu. Gang, ya. Toh mobil juga masuk padahal ya. Mobil gede itu kan walaupun sempit belok-beloknya. Truk sampah lewat di situ. Iya, walaupun belok-beloknya sempit tapi nggak apa-apa nganter-nganter ke situ, nggak marah gitu. Kalau di sini kan kita naik taksi udah ke gang udah sebel, supir taksi bisa putar nggak nih gue nih. Ini kan masih bisa ternyata walaupun gang-gang gitu. Nah akhirnya untuk dapetin rasa yang otentik, lo bumbu dari sini atau dari sana? Tadinya kita ngimpor dari Indonesia. Hampir mungkin 40% atau bahkan 50%-nya kita impor semua dari Indonesia. Sampai kita nemu titik-titik di mana kayak nggak perlu nih, ini masih bisa dipakai benda ini, jangan, maksudnya substitute-nya gitu loh. Tadinya berpikir substitute. Makin ke sini permainan sudah semakin berbeda. Gue nyari lahan kosong di daerah selatan Turki. Mana yang bisa kita tanemin pohon pisang, kita tanemin serai, kita tanemin galanggal, lengkuas. Ada tuh tempat yang numbuh? Ada. Jadi rasanya sama? Panasnya di selatan Turki itu kurang lebih kayak di Indonesia, Cing. Oh. Gitu. Nah,
siapa yang ngerti pertaniannya? Gue bersyukur. Cari lagi. Gue bersyukurnya orang-orang Indonesia yang menikah sama orang Turki itu tersebar seantero Turki gitu loh, Mas. Jadi begitu gue ketemu sama orang Indonesia yang, gue punya lahan nih, gue naneminnya semangka, jangan tanam semangka, tanamnya serai, ntar gue yang beli serainya. Gue kumpulin tuh tukang serai 1. Jadi ntar ada bibitnya ada tapi apa nyari dari nyambut dari Indonesia sih biasanya kayak gitu. Oh, tapi ntar dibanyakin di sana. Karena serai mahal banget di sana. Serai, lengkuas, jahe ini baru-baru banget dan itu semuanya impor. Itu tuh barang langka dan saking langkanya orang Turki tuh sampai nanya ini benda apa. Nah, si impor ini mahal karena susah atau mahal karena biaya masuk, mahal karena apa ya? Pun harganya jadi mahal karena demand di dalam negerinya kan nggak besar, Cing. Siapa juga yang mau pakai serai, orang nggak ada yang tahu. Iya, serai apaan? Nggak tahu dibikin apa juga. Nggak tahu mau dibikin apaan. Tapi yang jual ada? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang serainya itu kalau seingat gue ya, serai itu sekitar 80.000 per 3 batang. 80.000 rupiah per 3 batang dijual di pasaran. Itu pun ya kadang ada, kadang nggak ada. Sementara kalau lu mau masak masakan Indonesia, lu pakai serai banyak banget. Lengkuas banyak banget. Jadi kalau mau impor pun mahal banget. Iya. Akhirnya nanam. Akhirnya mau nggak mau nanam, Pak. Lu jual ke tempat lain nggak? Apa lu doang yang beli? Kuali doang? Gua orang jadi sekarang lagi fokus gimana caranya kebutuhan kita ke fulfill dulu sih. Oh iya. Kalau didagangin lagi lebih ke customer kita yang nanya, lu punya serai lebih nggak? Gue boleh nggak bayarin? Kayak gitu. Bisa dia pengen dapat rasa. Gue pengen rasa ini, iya. Ini apaan sih? Oh ini apa namanya? Ini namanya lemongrass. Lu bisa dapetin kalau kuali bentuknya udah frozen kan, udah kita bersihin apa segala macam. Kalau lu mau, lu bisa dapetin di sini. Kalau enggak, lu bisa beli ke beberapa supermarket Asia yang kadang-kadang ya kadang ada, kadang nggak ada. Gitu. Nggak ada nanam sendiri. Biar... Itu lebih kepepet sih, Pak. Iya, tapi jadinya karena memang mahal, Pak, ininya ya, apa mendatangkannya ini. Betul. Apa itu kan yang dulu yang kita ngobrol sama siapa ya di sini ya, yang kelemahan Indonesia itu di luar negeri, karena rasanya nggak otentik, karena bumbunya susah. Dan dari negara sininya katanya nggak di mahal pun kalau ini mungkin ada biaya masuknya kali segala macam yang kan bikin mahal ya. Kalau Thailand dibantuin banget kan sama negaranya kan untuk impor apa. Kayak gue kemarin baru ngobrol sama bukan sama istri lu. Sama istri lu, Cing. Sama istri gue, tapi bukan masalah ini. Nggak ngobrol sama Melon lu akhir-akhir ini? Ngobrol tuh 2 hari yang lalu. Ngobrol sama lu sih. Oh, ini ngomongin masalah haji. Masalah haji. Jadi Indonesia itu sekarang sudah punya perusahaan di Arab Saudi. Untuk? Satu-satunya perusahaan asing yang diperbolehkan katanya. Dia bikin memang punya orang Indonesia aja gitu. Kerjaannya selama masa haji ini mengimpor bumbu, betul. Bumbu. Betul. Untuk? Ratusan ton untuk jamaah haji. Untuk jamaah haji. Untuk bikin makanan di sana. Si dapur ini yang maksud lu, Cing? Iya. Untuk jadi dapur umumnya gitu. Iya. Jadi dia yang supply ini semua bumbunya supaya rasanya nih orang Indonesia yang lagi jadi haji itu akan tetap sama. Jadi nggak perlu takut nggak doyan, takut ini segala macam. Dan itu ratusan ton. Untuk haji doang tapi ya? Untuk haji, untuk musim haji doang. Kalau 400 berapa ton. Tapi Cing, itu kan dengan catatan kalau demand-nya jelas ya? Iya, betul. Kita punya 210.000 jemaah haji setiap tahun yang dimana ya udah itu captive banget gitu marketnya. Sementara kalau di Turki lu nggak bisa lakukan itu, Cing. Ya maksudnya kalau gimana ya bedanya? Kalau di Amerika, bukan juga. Amerika nih ya, gue banyak ngobrol sama Mas Omar. Omar Warkop. Rata-rata di sana itu pada ngakalin pakai barang-barang Thailand atau barang-barang Vietnam. Which is sebenarnya fine-fine aja, orang rasanya gitu-gitu juga kok. Cuman tidak ada kepentingan untuk akhirnya mengimpor. Enggak, kan gue ngobrol juga tuh sama orang yang jualan nasi Padang di truk-truk itu tuh. Di Washington itu di depannya tuh food truck bener Padang. Cuman dia pakai bumbu dari Thailand.
Dia bilang kalau kita minta ke Indonesia biayanya tuh mahal banget. Karena pemerintah nggak mau usahain apa gitu. Sehingga biayanya tuh jadi mahal. Mungkin biaya masuk untuk bumbu-bumbu di sana mahal, pajaknya. Ada satu hal, Cing. Ada yang namanya FTA, Free Trade Agreement antar beberapa negara. Itu yang ngebikin Indonesia susah banget akhirnya punya produk di luar negeri karena kita nggak punya FTA dengan beberapa negara. Gitu. Sehingga ada item-item tertentu yang terkena pajak gede mungkin. Betul sekali. Karena tidak ada termasuk bumbu itu. Betul. Termasuk bumbu. Makanya sih yang dibilang kalau Thailand, lo mau di negara mana aja, kalau restoran Thailand itu rasanya otentik. Karena bumbu-bumbunya langsung Mereka standarisasi sama pemerintah Thailand. Jadi gue tuh kemarin ada restoran restoran Thailand di Istanbul yang dapat award dari Michelin. Dia dapat Michelin Star. Di situ tuh dia, menurut gue Michelin oke lah, banyak lah restoran yang sekarang udah punya Michelin Star. Sekarang yang lebih buat gue amazed adalah di situ kayak ada sertifikat kalau itu sertifikat authenticity dari kerajaan Thailand. Dia ngeklaim kalau ini rasa yang lu bakal dapetin kalau lu bakal main ke Thailand. Bangkok atau ke Thailand. Gitu. Artinya kan bumbunya sama ya? Iya. Menurut gue lebih ke bukan permasalahan bumbunya sama atau tidak sama. Pun kalau tidak sama disamain mirip-miripin juga bisa-bisa aja kan. Cuma menurut gue ada keseriusan dari pemerintah kerajaan ya untuk bisa menghadirkan hal tersebut sehingga pemain-pemain resto atau F&B Indonesia di luar itu lebih bergairah jadinya. Jadinya kan mau bikin restoran diaspora nih, mau bikin restoran Indonesia di luar negeri jadi gak berani kan. Aku takut nggak bisa sama rasanya, ntar orang kecewa. Ya pun kalau iya berarti kan sudah ada yang pernah mendapatkannya, jadi kita bisa belajar sama. Belajar lagi, itu sih. Menurut gue lebih fair aja akhirnya permainannya kalau kayak gitu. Akhirnya kan makanan kita nggak seterkenal makanan negara lain ya. Cocok. Betul. Itu dia dubes Thailand. Sebelah Mana? kanan, itu. Yang Sebelah kanan. kanan, iya. Tiap weekend. Fadlizon. Bukan, Fadlizon kiri. Yang kanan. Yang jas hitam. Jas hitam, betul. Yang sebelahnya kirinya siapa? Itu staff-staffnya. Oh. Dia lama di Jakarta, dia bisa bahasa Indonesia. Oh, dia dubes Thailand untuk Turki. Untuk Turki, Oh betul. gitu, tapi dia pernah di Jakarta. Pernah di Jakarta, bahasa Indonesianya bagus banget. Oh. Makan di Kuali. Super humble, tiap weekend gue ketemu dia di Kuali. Dia masih di sana sekarang, masih di Turki. Apa udah Seingat pindah? gue kayaknya udah enggak deh. Oh. Kayaknya awal tahun ini kayaknya dia pulang ke Thailand. Kalau menurut dia apa yang dilakukan pemerintah Thailand? Gue banyak ngobrol sama dia tentang tentang bagaimana Indonesia membangun industri restoran Indonesia di Turki ya. Dia justru apresiasi sama kita karena kita akhirnya bisa lebih kreatif mengerjakan sesuatu. Kita bisa kayak ular gitu loh, cari-cari celah apa segala macam dibanding Thailand yang sekarang udah saklek aja gitu. Restorannya bakal kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bahan diskusi juga, mau kayak gimana nih? Iya. Mau disamain kayak Thailand atau mau kreatif kayak kita? Karena memang macam-macam banget gitu. Ya, jadinya ya orang Indonesia jadi nyari caranya kayak lu gitu kan, akhirnya nanam sendiri Betul. gitu ya. Betul. Jadi Kan kreatif. kita- Paksa kreatif berarti pemerintah kita mendorong anak-anak mudanya kreatif. Mungkin itu ya. Menteri Kegelapan Mungkin lah. itu misinya. Sehingga kita tetap berpikir. Iya, Betul. nggak Otak disuapin, dipakai, nggak disuapin. Betul. jadi nggak gampang pikun. Sekarang di Kuali ini sampai sekarang apa yang lu tanam atau lu bikin sendiri yang di sana gitu, yang di Turki lu tanam sendiri, lu yang bikin gua tanam sendiri. sendiri, bikin sendiri. Untuk itu restoran lu? Palawija sih. Gua ini sendiri. Nanam sendiri. Nanam sendiri. Itu kayak daun pisang, pisangnya, jantung pisangnya. Waktu itu lu cerita apa ya waktu di sana ya? Bakso ya? Itu apa ya? Bakso kita bikin sendiri. Bakso juga bikin tempe sendiri ya? bikin sendiri. Oh iya, tempe. Tahu bikin sendiri. Nah itu juga konsepnya sama tuh. Kayak yang punya kebun serai tadi. Kalau gue kayak, ibu ini Orang Indonesia nih. orang Indonesia nih, nikah sama orang Turki, Ya. sama suaminya nggak boleh keluar, Oke. nggak boleh keluar rumah, nggak boleh lah tanpa COVID, suaminya. karena lagi COVID ya. Iya. Bukan. Emang gak boleh. Diikat. Dilarang. Jadi Ngobrolnya banyak yang apa sih over apa ya bahasanya? Ini. Overprotective. Iya. Kayak suaminya nggak boleh ngizinin, terus gue bilang, Bu, daripada ibu keluar, mending ibu di dalam rumah aja, kerjain baksonya. Lalu ketemu ibu ini di mana? Di rumahnya? Kan kenal orang Indonesia. Kan kalau keluar.
Ya dia ke rumahnya lah. Ya? Iya, tiba-tiba dia ke rumahnya. Gue WhatsApp-an sama ibunya. Tiba-tiba bisa ketemu ibu-ibu ini. Kata kenal-kenalan di KBRI, kenalan di KJRI, biasa kayak gitu kan. kan. Acara Indonesia gitu. Betul. Oke. Terus, Bu, daripada ibu keluar, mending ibu di rumah memproduksi sesuatu. Iya. Nanti semua produksinya Lo yang beli. Kuali yang beli dengan semua spek yang kita kasih, dengan tata caranya apa segala macam. Tapi biasanya emang udah pada bisa, kayak gitu. Tempenya, tahunya, baksonya, dan kita udah bertahun-tahun ngejalanin hubungan kayak begini sampai ya mereka udah nerima-nerima ini aja, nerima-nerima orderan aja dari kita. Bahan berarti mereka beli sendiri. Bahan beli sendiri, gue tinggal beli dari mereka. Ya, ibaratnya lu kan? produksi aja, lu jangan khawatir tentang jualan, gue yang beli semuanya. Tapi ya speknya lo nggak tahu nih, gue mau bahannya ini, cara bikinnya ini. Tempe lu nggak boleh buyar, tempe lu harus padat, Iya, kayak iya. gitu. Oh, jadi ibu itu ya belanja sendiri aja, bikin, udah ada pembelinya lu. Benar. pembelinya. Dia kan ke pasar nggak dimarahin sama suaminya. Iya. Tapi ke Kuali dimarahin. Iya. Udah mending lu ke pasar aja. Kita ketemu di pasar. Jadi kayak selingkuh ya, diem-diem ya. Perkara tempe ini. Jadi kayak mau selingkuh, malah jadi curiga suaminya sama cowok Indonesia. Ke pasar mulu. Ketemu Fadil lu ya. Perasaan di rumah kayaknya bikin bakso mulu, gue nggak pernah ngerasain baksonya kemana baksonya. Mana bakso lo gitu ya. Tapi sejauh ini, lo pernah merasakan campur tangan ini nggak? Pemerintah nggak? Untuk maju-majuin Kuali. pakai gitu Iya. di... Banyak jamuan-jamuan yang dilakukan di Kuali. Dan gue sangat bersyukur. Kalau seandainya menteri datang, anggota DPR, Iya. presiden rata-rata makannya di hotel sih. Oh iya. Cuman kalau kayak menteri terus kepala angkatan laut, udara, Iya, darat iya, apa iya. segala macem, jenderal-jenderal jamuannya suka di Kuali. menjamu orang Turki. Mereka biasanya ketemu sama mitranya atau mereka ketemu sama orang KBRI atau KJRI-nya, mereka makan di Kuali. Dan Iya. menurut gua itu dukungan mereka. Iya. Sehingga customer ngeliat kita, oh legit ada. Iya. Pun orang-orang Indonesia makan tetap Iya. di sini. Iya. Karena memang secara rasa ya, emang kayak makan di Indonesia Benar. aja udah. Sama udah persis. Sama, bisa Sama gitu. ini apa nasi. Tapi emang kok banyak banget. Porsi, ini. bener, porsi. Porsinya. Itu porsi Turki, Pak. Gila nasi gorengnya banyak Iya, bener. banyak. Cing, nasi lu goreng kalau bertiga seandainya kasih itu. porsi Indonesia diamuk orang Turki lu, Cing. Porsi bertiga itu Iya, bukan orang- berdua lagi. Gue ingat yang makan kapan tuh yang banyak nasi goreng ini ambil dikit-dikit banyak banget porsinya. Itu makan terakhir kita sebelum cabut ke Indonesia. Iya itu ya. Iya. Yang lu ngasih suruh nyobain nasi goreng apa Benar. mie goreng. Mie goreng. Iya. Iya. Waktu itu kan ada Dubes Senegal ke sini. Dubes Senegal sini dia Didi Senegal bukan sih? Pak Didi. Teman lu itu. Iya. Senegal. Senegal. Dia itu penyuka kopi. Oke. Ya. Karena dia penyuka kopi, di setiap tempat dia bertugas, dia cari komunitas kopi. Terus dia promosiin kopinya. Indonesia. Indonesia. Harusnya kayak gitu kali ya di ini kita ya. Itu dilakukan kok sama dubes-dubes kita. Di inilah. Di Turki? Dubes sebelumnya, dubes yang Ankara, sekarang apa di Ankara, benar. Di Ankara. Konjen yang dulu, konjen yang sekarang, mereka tetap gencar mempromosikan kopi. Hanya permasalahannya, kopi Indonesia terlalu mahal untuk bisa dijual di Oh, Turki. gitu? Iya. Ah, mahal. Jadi gini, Kopi liong. Kopi mahal. kapal Nggak api dong. mahal. Biji dong, biji. Iya. Jadi si bijinya Indonesia itu kalau dihadirkan di Istanbul itu angkanya bisa ada di angka 10, di range 10 sampai $12 per kilo. Oke. Sementara kalau lu ngedatengin dari Afrika itu cuma sekitar 3 atau 4 Nah, dolar. apanya? Jauh. Yang mahal. Nah, kenapa jadi Logistik, mahal? Pak. Logistik. Lu juga Pengiriman, nah. pajaknya. Nah ya itu kan Betul. harga si biji kopi aslinya sendiri kita bandingin sama negara lain sama nggak? Kira-kira? Sebenarnya gini, kalau aduh gue nggak bisa ngomong sampai sejauh itu, tapi sampai titik logistik gue bisa bicarakan itu, dimana mahal sekali ngirim ke dari Indonesia ke keluar itu. Oh. Jadi gue nggak, kadang-kadang kita suka over promise juga ke petani-petani. Gue akan bawa produk lu gue Ke luar negeri. internasional. Iya. Ya. Tapi susah juga, Pak. Logistiknya mahal sekali dan andai saja yang tadi gue sebut tentang FTA itu dan misalnya mereka punya agreement dengan misalnya Turkish Airlines sama Garuda Indonesia kan kode share nih buat terbang ke Istanbul. Istanbul ya. Maksud gue, Mbok ya minta gitu loh satu slot lah di bagasi gitu. ya. Iya, bener. untuk bawa apa Iya, gitu kita ya. masukin apa dulu yang difokuskan sama pemerintah untuk dipromosikan di bulan itu misalnya. Jadi lu di restoran pakai apa kopinya? Kopi sejauh ini gua pakai brand dari Bandung.
Nah itu lo kirim? Itu gue kirim yang kecil-kecil aja, pakai kardus aja gitu. Oh. Bentuknya nggak kirim biji-biji juga? bentuknya biji bubuk? terus gue green di Istanbul. Di sana. Ya gue sajikan kopi-kopi yang bentuknya bahkan sudah drip bag gitu. Iya, iya. Itu kopi-kopi khas Indonesia yang gue offer di sana. Iya benar, makanan porsi gede-gede. Porsi Portugal, porsi Portugal. kali. marah, porsi marah sih. Tapi minuman porsi biasa ya. Minuman Harusnya ya gede kan juga gelas. dong. Enggak, harusnya kan gede juga. Kan biar dong. lu beli banyak. Enggak, harusnya kan gelas gede juga dong. Kalau lu porsi makan orang Turki gede, masa porsi minumnya dikit? Tapi kuali di Turki ada berapa? Koali cuma ada satu. Cuma Di ada satu. Galata. Cuma ada ini. satu, betul. Kita mengerjakan ada beberapa brand lain, misalnya kayak Dwi Pantara itu kayak teman-teman Indonesia yang bikin, berkarya lewat musik apa segala macem. Itu kita hadirkan di Kuali atau mungkin kita hadirkan ke satu tempat di mana mereka membutuhkan lagi ngebuat acara yang konsepnya Indonesia misalnya. Jadi kita sodorinnya Dwi Pantara. Kalau seandainya mau jamuan di kapal saat Bosporus Tour misalnya mau sambil makan apa segala macam, bukan Kuali yang maju tapi ada Kuali Dharma Wangsa yang maju. Kayak gitu. Wali Dharma Wangsa di sana juga tuh? Betul, itu bentuknya kayak catering gitu. Kita Iya. emang biasanya tamu-tamu VIP yang nggak mau makan di restoran, Di restoran. maunya di tempat di hotelnya atau di Lu yang mana, bikin tapi eventnya. anterin ke sana. Betul. Tapi dengan menu si Kuali Dine. Kalau biasanya kalau pesanan kayak begitu maunya si orang Oh tersebut. maunya aja, lo bikin Iya. lah pasti gitu ya. Gitu. Sebisanya kita seandainya kita bilang katakan, misalnya contohnya ini nih. Ini tuh siapa ya? Di kapal tuh TNI Marsikal. Iya. Pengen ada makanan Indonesia gitu. Iya, pengen ada Indonesia, pengen makan sate sambil keliling-keliling. Lu siapin tuh satenya. Siapin, betul. Ini sungai yang mana sih yang dekat kita? bukan Ini sih? Laut Bosporus, Selat Bosporus. Yang Iya, yang mana sih? Depan kita. Asia Eropa itu ya? Betul sekali. Yang kita naik Tuh, bis. sambil musik. Kita naik bis, kita Oh, naik tram. Kita Naik lewat tram. ya, kita lihat kan? Betul, Yang menghadap banyak orang mancing. Betul. Ya itu kan? Tapi kalau itu teluknya, kalau yang lebih besarnya itu selatnya. Oh, iya. Depan Stadion Besiktas ada laut kan? Besiktas yang mana yang lupa mana gua. ya? Yang pertama kali kita baru Dari nyampe airport. dari airport, Iya. lu bilang sebelah kiri Iya, stadion, depannya kan laut tuh. Ah, gue lupa benar. Stadion Besiktas, ingat gue. Besiktas lama dong, yang nggak dipakai lagi. Masih dipakai. Yang nggak dipakai yang apa? Istanbul Galatasaray yang di dalam. Itu yang deket hotel, ada juga kan yang kita jalan kaki tuh. Mau kemana tuh ya rame-rame ya? Iya. Bukan, itu Stadion bukan apa? stadion, Itu itu mah sekolahnya Galatasaray. Oh. Ada gedung tua gede banget. Iya. Kalau yang dari airport ingat gue, lo nunjukin ya ada stadion nih. Itu stadion Depannya Besiktas. tuh laut, abis laut tuh ada kayak daratan gitu, itulah Asia. Saat kita Asia. lagi di Eropa, benar. Iya, kita lagi di Eropa kemarin tuh kan. Kita kemarin tuh di mana? Eropa ya? Si tempat lu ini, Kemarin kita di Eropa. si Kuali ini di Eropa kan? Di Eropa. Nah, kita nih betul yang foto itu. Kita kan lewat jalan kanannya stadion tuh. Iya. Terus pemandangannya langsung laut, abis laut betul ya gitu. Habis laut selat. Abis laut tuh ada daratan kan. Daratan Iya. itu adalah Asia. Asia. Benua Asia, benar. Itu emang misah banget misah ya? Misah. Misah emang. Misah. Kalau lihat di maps tuh emang kepisah aja udah. Jadi kalau jalur perdagangan dulu mereka Asia cuma dan bisa Eropa. jalur darat sampai daerah Asia ujung situ. Terus pakai kapal nyebrang ke daerahnya ke daerahnya Kuali lah. Kuali Asia. itu. Gitu. Kuali dah. Oh di sana Asia tuh. Itu Asia. Turki Ini Eropa. bagian Asia. Ya. Asia isinya apa? Asia gedung-gedung perkantoran sih. Oh di sana malah gedung Gedung perkantoran. perkantoran sama daerah residensial di situ. Rumah lu tuh Asia kan? Rumah gue di Asia. Oh iya. Ya. Aneh banget ya rumah di Asia. Ini di Eropa. Gue tiap hari nyebrang benua soalnya. Iya, kantor di Eropa. Di ininya ini daerah Eropa. Kuali kan di sebelah kanannya stadion. Gitu. Oh nah yang daerah lo itu nama daerahnya apa sih? Kemarin tuh. Daerahnya Kuali. Galata. Ya? Galata, betul. Galata. Nah itu memang pusat-pusatnya wisata di situ. Tourism, betul. Iya. Betul. Itu kota tuanya di situ. Galata Tower itu ya Yoi. ininya. Sama apa? Kue-kue cheesecake itu apa namanya? Sebastian. Sebastian. San Sebastian. Nongkrong pinggir situ sambil ngopi. Ih, mantep banget tuh waktu itu. Bisa Itu ngerokok dingin lagi banget gue. tau mas. Dingin banget ya. Malam waktu itu kita terlalu dingin untuk nongkrong sebenarnya. Iya, ya? Iya. Coba kan dibela-belain lah biar Iya, kapan mumpung lagi di sono, Iya. 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 Gue di itu tuh
Kita nggak bareng tapi kan. Agak dia di kamar, dia bobo. Habis itu lu nongkrong sama Baria kan besoknya ya? Lu nongkrong di situ juga kan di Galata kan? Iya, dan di tempat yang dipengen. Apa Enggak, namanya? dia 1 hari sebelum kita. Sudah. Bukannya kita duluan, yang kita malam Oh, kan? kita duluan malam. Benar-benar besoknya. Besoknya. Karena dengar kita nongkrong di situ, Mbak Rio mau ke situ. Tapi dia Iya. yang tempat yang cheesecake Yang yang tempat rame itu. benerannya. Kalau kita kan bukan yang seberangnya ramenya kan? kita. Betul. Apa sih namanya tuh? Yang sering ada di TikTok. Vienna Cafe. Oh iya kali Tuh, ya. yang dia yang Iya. tahu nih. Di situ gua pas banget tuh lagi. Sebastian plus kopi. Ih, Ngantrinya Gara-gara di seberang. TikTok tuh. iya. Iya nggak TikTok, benar dia nggak TikTok. Ngantrinya di seberang. Benar. Gue baru ngantri karena Sepanjang itu antrian. iya, cuman kebenaran ada yang lain tuh pada rombongan banyak. Ah, Nah ini nih, Yang Viana ini ya. 02. betul sekali. Viana Cafe Tuh gue sih. duduknya di situ tuh. Betul. Iya. Persis di situ gue duduk. Yang Aman. bagian yang Aman bawahnya, banget. Mas. Ini tuh yang ada orang Cocok itu sudah. Iya Ah. itu. Kalau kami di kirinya yang kecil. Kita kirinya kecil. Iya. Lo bukan itu. Bukan, karena apa ya waktu itu? Viana nih. Karena penuh. Penuh ya, lu yang pilihin situ tuh. Iya. Tuh Viana itu Dan gue Bang di Mamat situ. mau ngerokok. Nah, Benar. tuh gue dia yang di sendiri tuh. Hah? Itu Yang lu? ada orang-orang itu lu. sendiri. Lu lagi ke Bukan, toilet tuh? Bukan, Oh, enggak. itu ya. Nah, itu dia. Oh, celana coklat itu lu. Enggak deh, gue di sebelah sana. Itu nih. Bang Itu pintu Abel yang ya? berdiri baju putih, Fendi, pakai baju Fendi. Pakai baju Fendi. Pakai baju Fendi. Iya. Tapi sayangnya Dil, semua rekaman yang gua hilang. Hilang. Hah? Iya. Kok bisa? Yang dari kamera gua tuh, Iya. belum gua edit, belum gua upload, Terus? harddisk gua rusak. No Dan nggak shit. bisa balik. Sedih. Padahal pembicaraan di hotel ger banget itu lang. Iya. Iya Yang di lagi. kamar. Tapi yang di hotel tuh gua cuma time lapse kalau nggak salah. Oh, Di mana sih? Yang di hotel. Yang di hotel. Oh, yang di pas kamar. lu dipijet sama ini ya? Di kamar ya. Malam terakhir yang kita Bang di Melon. hotel. Oh, iya, iya. Iya, itu kan gua rekam tuh ada beberapa tuh ada time lapse Aduh, juga. kayak gitu. Jalan, aduh sedih banget gua kalau inget cerita tuh. Udah stop deh, stop gua sedih. Sedih. Stop sedih kalau inget Turki kamera hilang. Nah, terus ada nih kita yang jalan-jalan tuh. Yang mana? Yang ada terakhir malam. Oh, yang sama Semua sama anak UPI. anak Anak Upi. Iya, Biasa satunya. musik siapa namanya? satunya UPI kan yang cewek tuh. Oh, Darin. Sama Darin ya, Darin. Temennya bini gua. Iya. Musik apa dia? S2 musik. S2 Ini musik. alat musiknya apa? Klarinet. Klarinet, S2 Iya. klarinet. Ya. Gue ingat anak UPI dia. Itu S1-nya. malam terakhir. Malam terakhir Malam itu. terakhir. bener. Itu daerah apa? Itu Galata. Oh, itu Galata. Oh, sorry. Yang kita naik tram naik Sorry, itu loh. naik tram. Itu daerah Taksim. Taksim Yang habis kita makan malam kan? Iya. Iya, benar. Habis Makan- makan Tapi kok daging-daging. kita pulangnya jalan sih? Bisa. Jadi habis dari Galata itu nyambung ke Taksim. Iya, ternyata nyambung. Mm-mm. Kan kita berangkat naik kereta. Betul. Naik tram tertua di Tram tertua. Iya. tertua di Turki. Tram kedua di dunia Iya. setelah Inggris. Ah. Habis itu kita jalan. Kan kita balik lagi, Cing. Iya, kita pulangnya beda arah. Tapi beda arah. Akhirnya ketemu Galata Tower yang lagi kan? Bang Mamat Beli- ngevideoin mafia itu loh. Oh iya, gitu ya? yang jalan bertiga itu. Jalan Iya. bertiga. Jalan Nah, bertiga. Nah itu yang ada kedubes apa Rusia apa tuh? betul. Taksim, iya betul. benar. Itu daerah Taksim. Nah itu adalah daerah Itu daerah turis juga. Masih nyambung ke sini kan? Betul. Sebenarnya. Jadi gini, kalau ini jalan Taksim, Galata Tower tuh ke sini. Oke. Kuali ada di sini. Cuma Jadi- kita berangkat waktu itu beda arah ya, Begitu. naik yang tram itu. betul. Pulangnya lewat Galata Tower kan? Betul. Jadi jalan kaki ke hotel. Betul. Dan turunan. Dan Turunan, turunan. bener. Oh makanya Lu oke, startnya jalan. nanjak, Cing. Kita naik kereta. Enggak. Yang waktu lu jalan sendiri. Iya betul. Nah. Harusnya ada kereta Yang itu. habis dari Harusnya Grand lu naik Bazar. kereta. Bener. Yang habis dari Iya, Grand Bazar. bener. Buset nanjaknya lang, bener-bener gila itu maksudnya. Tapi ada orang yang Jalan situ. di situ ada. Tuh. Galata sama Kuali itu kan Tuh cuma kiri Galata Kulesi itu. tuh si Luleji Handek itu kan Nah, itu Galata Tower. tanjakannya tuh ke situ. Betul. Nah, Kita muter dari sananya. Taksimnya di atasnya, Bang. Kita makan ini Tuh yang ada tulisan Beolu tuh, Beoglu. Bayang dulu Ya. ya. Nah, itulah jalan Taksim. kita Oh. makan di kebab Betul. Konak. Namanya Konak. Iya. Konak betul. Konak House. Konak artinya apa? Konak artinya rumah. Rumah. Oh iya. Tempat tinggal. Iya. Rumah. Ah ini dia. Nah, itu dia. Konak kebab, benar. Pakai P ternyata kebab. Kebab tuh pakai P, betul. Kebab pakai P. Iya. Nah kita makan di sini nih. Pokoknya kita konak di situ Iya. makan di rumah. Rahmat senang banget Rahmat senang. Pokoknya semua waiternya Konak. kebab berdiri. Kagak ada yang pakai BH, Bang. Cowok. Cowok. Tuh cakep banget emang tempatnya tuh kalau Tapi ini. hilang video gue. Iya. Cuma video gue hilang semua. Ini mobil boleh masuk ya?
hanya mobil berizin aja karena kan ada kedutaan di situ. Oh. Plat-plat korps diplomatik yang lewat situ. Iya bener nih, kita masuk makan di lantai 2. Iya. Di sini lewat juga tram kan, tram yang Betul wisata sekali. bolak-balik doang. Iya. Nah, coba lu balikin kameranya deh. Ada es krim yang si Bang Mamat mau. Nah, bener. Seberangnya ya? Ini Milano. Cremeria. Akhirnya beli nggak sih dia? Nggak jadi. Enggak ya. Dia ngotot pengen makan es krim, aneh banget. Malamnya kita enggak ada ya, langsung pulang ya. Pulang tapi Ngobrol lewat di kamar. Lewat. Iya, maksudnya malam ini kita nggak nongkrong lagi kan, habis dari sini kan? Karena dingin. Iya dingin banget sih. Dingin. Coba lihat Galata Tower ya diginiin deh. Cakep banget emang. Tadi tuh Galata Cuman Kalesi. kalau 2-3 hari di sana ya udah biasa ngeliat gini Iya, pasti, apalagi yang tahun-tahunan ya. Kita kan sebentar banget waktu itu di sana kan, cuma nggak nyampe berapa? 48 jam ya? Nggak nyampe kalau nggak salah. Bisa sih sebenarnya lu lebih dari 2 hari. Apanya? Lu bisa stay banget di Turki. tiket. Kan Cing Abdul ya nggak bisa. Iya. Nah itu dia Menara Galata. Itu dalamnya tapi Ya itu dalamnya, lu betul. kasih titiknya di luarnya aja, Skoy. Jangan klik Menara Galatanya banget. Oh, titiknya kafe yang tadi aja, Viana. Betul. Viana aja itu kelihatan. Viana. Wes Keren. Rahman ngajarin. Cih. Apa tadi? Nah, Betul. Viana Cafe sih. Itu. Galata. Tulisnya Galata. Nah, itu Zeng kanan. Cocok. Zang. Wih, keren. Zeng. Nah. Nah, putar. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Iya. Nah, itu Nah, dia Galata itu dia. Tower. Nah, Galatanya kelihatan tuh. Cocok. Sebelah sini ada WC umum, bayar tapi. Iya, itu dia. Kalau malam ada Keren juga ingatan lu, Cing ya. Iya, ada karena proyek gua kencing di sana. situ. Oh, lu kencing situ? Di situ tuh pas lagi jalan, capek banget kan. Insyaallah. Gua kayaknya nggak ngelewatin Bukan dia. jagung iya bakar. Sama kacang apa nih? Kacang jengkol chestnut. kata gua. Iya, ini Iya. chestnut. Chestnut Betul. makan nih kita nih. Makanan kalau lagi dingin nih. Iya. Pokoknya ada deh kita cerita lengkap di Hoi membership di bulan Januari adalah kita ceritain tuh. Tuh gue di situ tuh. Wih, rame banget, emang rame banget, Bang. Nah, gue ke kiri situ tuh kafe gue tuh. Lo di sana. Turki. Tuh sebelah East Kan Bangkase itu, Sebelahnya. kanannya. Di situ gue. Sebelah Bang kita nongkrongnya. Bisa nggak jalan Bisa. situ? Bisa. Zang. Nah itu dia tuh. Cocok. Set. Set. Kanan. Kanan. Nah, itu langsung. Kanopi hijau. Turun lagi dikit. Kanopi hijau tuh. Kayaknya agak turun Mana? lagi. Nah, itu yang tuh, hijau. itu kiri. Yang mana? Persis nih. Ini sebelah. Turun dulu, Skoy. Turun dikit, Turun dulu, Skoy. maju dikit, Ya. di depan taksi tuh. Z. Banyak orang di sini. Itu dia. Digital. Fotokopi tuh. Betul. Kita di fotokopi. Print fotokopi shop. Kita di situ. Cuma kalau malam ada kursinya di trotoar. Ada kursinya, benar. Nah, Benar ini banget. kan nggak ada nih sekarang nih karena siang. Iya. Tapi di sana ada toko yang cuma nerima cash. Iya. Di sana mana? Di sini di Istanbul nggak bisa nerima ini. Tapi itu kekesalan yang sama saat gue nyampe Jakarta, Cing. Nggak ada yang nerima. Gak ada yang nerima Nggak cash. cash. Aneh memang. Gue bilang gimana sih? Kita udah maju, sorry. Negara kita maju. Sorry ya. Enggak, tapi susah banget tau. Turki ya. Lu mau kris-kris kayak gimana juga Iya, gue nggak benar. punya masalah akunnya. Iya. Harusnya masih bisa sih cash ya, harusnya. Nah, si Viasi itu ada 2 kan cabangnya, satu Ada dekat satu sini. lagi di sebelah kanan. Ada. Jadi kalau itu penuh bisa ke yang satu lagi. Oh, ini foto 2020, Pak. Mungkin Iya. nggak update juga ya. Heeh. Ini. Tapi gue pernah. Tapi tuh bener di sih sini. suasananya enak banget tuh pas malam, Di sini duduk-duduk. justru Syahdu ya? Iya, pinggir trotoar. Lihat. Bang, ini ya udah. Ini belum viral nih. Siapa? Si Viana ini kali tahun-tahun 2020 ya. Iya. Jadi ada 2022. 2022. Kayaknya iya deh, gongnya 2023 sampai TikTok di Indonesia membahas Oh, si Viasi San ini. Sebastian itu. Sebastian itu. Padahal di tempat kita enak-enak aja ya si cheesecake-nya. Ya. Sebenarnya. Sebenarnya hampir kayak sama Nah, kalau semuanya. menurut lu sebagai Tapi emang warlock enak. sama aja di toko lain. Percaya Apa harus nggak deviasi? percaya mereka satu supplier. Sakit hati kalau. Jadi dia nggak bikin sendiri. Enggak, si Sebastian. sebenarnya si San Sebastian, si Viana itu dia punya produksi San Sebastiannya. Oke. Tapi gua rasa si kiri kanannya itu ngebeli dari sana juga. Iya. Oh, si kuehnya Si itu ya. kuehnya benar. Ini rame, dingin, terus boleh ngerokok, ngeliatin orang-orang. Benar. Terus udah orang-orang pada cukup. dandan keren-keren kan Cukup, pas iya. malam tuh. Cukup udah gua ke Istanbul kesini doang. Keren-keren. Tapi emang vibe-nya asik sih tuh. Yoi. bener. Vibe-nya asik. Soalnya gue dipesanin sama Cing Abdul, gua cuma mau duduk ngerokok ngopi. Iya. Gua deal nggak usah bawa gua jalan, gua cuma mau ngopi katanya. Ya udah, ayo dah gua bilang. Tapi ini enak bener bang, ngeliatin orang bolak-balik, ngeliatin si Galata Bang, lu tau nggak kerjaannya Cing Abdul sono apaan? Makan bakmi godok, naik ke atas, ngopi, ngerokok, udah gitu doang. Iya. Iya, apalagi bawahnya makanan Indonesia, kuali udah kagak kemana-mana lu bener.
Udah. Sama Mamat gue pas sudah. Iya ya. Yang waktu yang kemana kita? Yang mana? Yang lu pada jalan-jalan Oh juga ini. tuh. Yang Gue nunggu aja daging berdua terenak Mamat. itu loh. Yang kita habis dari Hagia Sophia kan udah malam habis sholat maghrib. Terus ada daging yang- depan Hagia Sophia. Iya. Bakso bakar Turki. Bakso bakar. Dari tahun berapa tuh dibilang tuh Nah, ya? pertama dia cerita doang kan. Terus kita udah mau naik tram tuh. Iya lo. Terus cobain deh tanggung udah di sini masa cuma denger cerita doang bakso Iya. bakar terenak. Akhirnya ya udahlah lu nungguin di taman. Iya. Aman. Ngerokok. Nah, Kita ngopi jalan lah ke di situ itu. lu. Kopi Iya. di situ ketemu sama orang Indonesia. Oh iya benar. Kopi jauh banget. Kata dia, sih yang beliin kata dia gitu. Dia jadi ke sono. Dia yang beliin? Iya dia Lu ke sama sono. Mamat? Nunggu. Lama banget sih gitu. Apa dia berangkat sama Mamat ya gue duduk sendiri. Iya pokoknya gua Melon, Baria, sama Fadil beli bakso bakar. Betul, kita bakso bakar. Bukan depan sini. Coba keluar lagi. Ada di pinggir jalannya, bukan di dalam iya, di jalur komplek tram. masjidnya. Apa namanya ini ya? Cari aja namanya langsung. Bakso bakar. Sultan Ahmed Kofte Cisi tulisannya. Sultan Ahmed nama jalannya ya? Iya betul. Sultan Ahmed digabung. Nah tuh. Ahmed. Bingung. Bukan Alemdar Mas. Si Rahman Alemdar langsung diklik sama Skoy. Udah tahu Rahman. Sultan Ahmed Kofte banget dia. KOFTE. KOF. Nah, Kofte Cisi Harga Share. Coba klik dulu deh. Iya. Iya jauh. Bukan. Sultan Ahmed Kofte Cisi coba di search Dari aja. tahun bakso bakar dari tahun 18. Iya. 18 sekian lah. 18 sekian. Kata gue lagi jalan, lo pada lagi ke sono kan? Iya. Saya sama Mamat ngobrol, pada ke situ ngapain sih? Kalau ini emang bagus masa dari tahun segitu masih jualan bakso bakar aja kan? Emang harus jadi konglomerat kalau emang laku. Justru dia karena jadi konglomerat karena jualan bakso bakar ya. Tapi jangan salah loh, orang Turki tuh semakin dia kaya bukan membesarkan brandnya, lama-lama brandnya diwakafin. Dikasih ke orang aja udah. Bukan, maksudnya hasil bisnisnya, hasil bisnisnya. itu dibagi-bagiin aja ke orang. Tapi bisnisnya jalan terus nih. Bisnisnya jalan terus. Oh. Dapat nggak, Man? Iya nih. Betul. Nih, lu lihat stasiun Sultan Ahmed nggak kiri? Tuh kiri tuh, Sultan Ahmed. Klik aja itu. Iya, itu tempat Cing Abdel ngerokok tuh. Oke. Nah, coba buka tuh. Buka tuh. Street view langsung. Zang. Nah, itu ini dia. tempat gua ngerokok banget. Iya. Persis, tapi sebelah sono. Persis. Tapi Tempat tinggal. mana ini lapangan yang kelihatan? Maju ke sana. Gue di sebelah sono. Kiri. Nah, gue di sebelah Maju ke sono, ya. Oh, Nggak bisa. itu jalan rayanya, Harus itu jalan jalan rayanya. Tapi anyway, ini di titiknya Cing Abdel ngerokok nih. Iya benar. Baru ingat gue. Pas bawa kursinya begitu. Ingat banget gua. Pas kita datang ke tempat bakso bakar kan ngantri. Ternyata Betul. ngantri dine in ya. Betul. Kalau take away kita bisa Take away langsung. bisa cepet. Untung ada orang Turki nih ngomong. Bahasa Turki. Wah lancar udah. Dengar dia ngomong di telepon ya sama orang. Buset nih. Udah warlock bener si Fadil ini mah. Iya. Nah, cocok tuh. Boleh dah. Liatin jalan itu. Cocok. Nah, mana? Ke bawah dikit boleh nggak? Turun. Kok udah bisa sepi sih nih? Waktu kapan nih sepi begini? Tahun 2022 itu. Bulan Mei. Turun Skoy. Nah, situ. Nah. Zat, turun lagi. Lagi. Ntar di turun kiri lagi. tempatnya kan? Betul. Turun lagi. Itu Hagia Sophia tuh intinya. Bukan. Itu masjid yang tempat lu ngopi sama Bang Mamat. Blue Mosque. Bukan. Itu bukan. nama masjidnya Firuza kalau nggak salah. Oh, terus lewatin lagi dong. Nah, Cing Abdel ngerokok di kanan. Iya, benar. Terus lagi tuh, turun dulu. Ini berarti turun. Nah, kalau Sekitaran sini dong, benar. Nah, di kiri nih. maju lagi. Maju lagi. Lu baru di kanan ini kan? Maju lagi, sekali lagi. Enggak, tadi di udah sebelah lewat ya? masjid. Nah, ini dia sebelah Oh, itu kiri. dia tuh Ahmed Kofeci. Ya, Sultan Turun Ahmed lagi Kofte dikit. Cisi. Nah, kiri. Nah. Betul. Itu dia. Bakso bakar. Bakso Ya. bakar. 18. 1920. 18 kata Mamat itu. Sebenarnya enak menurut gue. Cuma bukan yang wah enak banget deh Iya. gitu. Nggak gitu Tapi sih. menurut Tapi gua enak. karena lu makannya versi sandwichnya sih, Mas. Harusnya Harusnya versi bakso bakarnya doang. sama Bulet-bulet. Bulet-bulet. Terus sama apa? Jadi kayak lu pasangannya? makan steak sama makan salad. Oh, harus dine in itu ya. Harus dine in, betul. Tapi dagingnya sama kan yang di Dagingnya sama, sandwich itu dagingnya kan? sama, dagingnya sama. Karena kemarin ketutupan rasa roti, Bang. Iya, bener sih. Nah, jadi ada perkumpulan tuh di atas tuh si 100 Yil itu artinya 100 tahun. Mereka punya perkumpulan brand-brand yang udah lebih dari 100 tahun. Ya Allah, ada perkumpulan Asli. yang udah lama-lama. Betul. Berarti banyak di Turki yang udah 100 tahun. Lumayan banyak. Termasuk si Sultan Ahmed ini. Betul. Kan emang negara sejarah ya udah dari Yoi. zaman dulu di peradaban. Dia orang-orangnya gimana sih? Ramah nggak?
Apa galak apa? Orang Turki itu judes? baik loh sebenarnya. Cuman gue rasa sekarang sedikit berubah di beberapa tahun terakhir karena situasi ekonomi kayaknya. Kayak misalnya gue secara pribadi ngerasain kayak ada rasisme terjadi di lingkungan gue. Itu yang gue denger adalah kayak jangan sini lu, jangan cari duit di tempat gue. Dulu nggak gitu dulu. Dulu tuh nggak gitu, dulu fan-fan aja. Gitu. Tapi gue rasa hal ini terjadi karena adanya situasi ekonomi sekarang nih. Iya. Karena keadaan ya. Tapi secara nyetir mobil ugal-ugalan. Iya. Nah kalau itu gue langsung bilang orang Turki dongo masalah nyetir. Iya. Dongo banget masalah nyetir. Mobil super kotor semua. Iya. Kotor-kotor ugal-ugalan. Bonyok-bonyok bener. Dan si tram itu penuh terus. Ya, karena itu kan daerah turis, Cing. Karena wisata ya. Daerah wisata. Tram penuh terus benar. Paling lu masuk ke sini orang Korea apa orang Malaysia. Dan pengemis-pengemis juga banyak juga ya ternyata ya. Naik Lumayan. tram. Lumayan. Sekali tram 15 ribuan lah. Tapi sekali tap Sekali tap 20 ribuan. 20 ribuan ya? Iya. Mau berapa kilometer, berapa stasiun terserah. Iya, dan halte tidak ada pagar. Nah, Sebenarnya kalau mau langsung loncat ke halte bisa. Bisa. Bayar. Bisa banget orang ada pagar. Coba cari deh halte, cuman ke mana ya? Ke kiri ya, naik ya. Rahman nih. Nah ini aja man, putar aja itu tadi. Yang tadi di balik badannya. Ayo man. Lurus Ayo atas. lurus wadah. Sampai ketemu halte. Nah lo. Nah, baklava. Naik terus ke atas. Terus aja naik sampai ketemu halte aja. Halte si tram ini. Udah mulai ada omongan. Udah nggak kerja. Coba klik. Nggak jalan tuh. Nah, ini kenapa? Nah. Nunjuk-nunjuk bisa ya. Yang berubah itu ya dong, tanda panahnya yang berubah naik. Set, mana nih ya halte ya? Blur ya gambar ya. Nah itu kiri ya? Nah itu kagak ada pagar, tinggal masuk aja sebenarnya. Iya. Mana? Ini udah halte kan? Kanan Ini nih. halte, ini Masuk lagi Mas, lurus. stasiun tramnya. Iya masuk. Nah ini kiri ini udah halte nih, cuman nggak ada pagar kan? Betul. Jadi bisa masuk dari sini aja, dari jalanan. Atau dari nyebrang ke situ langsung ya. Iya. Banyak nggak yang bandel? Banyak. Tapi kalau gue sama teman-teman Turki gue kita suka ngebahas kayak gini. Itu yang membedakan membedakan level negara. Bukan level adab kita. Adab, iya. Iya. Dimana kalau kita orang Turki kita justru malu masuk lewat situ gitu. Oke. Kayak ya mungkin kedengarannya kayak sombong ya, cuman kayak 20 lira jadi apa sih lu gitu. Iya. Gitu. Tapi lu suka lihat ada yang melanggar nggak? Banyak. Orang mana? Banyak. Orang Turki pun ada yang melakukan. Gue ngerasa orang Indonesia sopan-sopan kalau masalah bayar-bayaran ya. Iya. Orang Indonesia itu pada bayar semuanya. Iya, ngikutin. Rata-rata ya yang gue kenal ya. Nggak ada Takut tuh. ya kali. Apa? Takut. Bisa jadi karena pendatang kali ya. Iya. Iya. Emang orang Indonesia kalau keluar negeri tertib jadinya. Nah, Pada itu kenapa, tertib. Cing? Karena- Itu kenapa itu, Cing? Karena takut. Karena tahu kalau di sini yang bikin peraturan orang Indonesia juga kayak, ya ngapain gue nurut sama lu gitu kali. Kalau di sana kan orang luar takut. Takut. Berarti emang kita pengen dijajah. Iya. Ya mungkin kali. Pengennya diatur sama bangsa lain. Harus begitu kali ya. Iya tuh bener tuh. Kalau enggak jadi nggak nyobain tuh bakso bakar. Jadi stop di situ. Habis tanggung udah diceritain, masa kita lewat doang bang. Iya. Nggak apa-apa kalau gue. Iya jadi lu nggak apa-apa ya. Itu Enggak, enak banget yang itu. gue heran dapet aja lagi Nescafe deh. Iya. Iya. Iya karena lagi ada pameran di sono kata si orang yang Indonesia ini. Pameran apa? Yang ketemu di sini. Ada yang keluarga foto sama kita malam-malam itu. Iya. Iya, inget gue. Yang mana? Pokoknya ada lah ini ada orang Indonesia bilang, "Oh tuh di situ tuh lagi ada pameran apa gitu." Akhirnya beliin kopi. Iya kan nanya, kan ngobrol-ngobrol gitu, kopi di Tukang mana kopinya juga kopi-kopi Starling gitu, Mas. Iya, bukan? kopi Starling ya gue Iya. inget kok. Pakai gelas-gelas kertas gitu kan? Iya, dia orang kerja di situ lah, orang Indonesia Oh, iya, kerja di situ. Terus kalau mau ngopi di mana beli kopi? Oh di situ tuh lagi ada ini. Nah, Lagi gue beliin ada- gitu. Iya, lu tenang ya. Gitu. Aman ngerokok, anjay. Jadi dia Enak banget, dingin lagi pergi ngerokok. beliin kopi terus pergi lagi. Iya. Hah? Iya. Khusus itu buat Cing Abdel sama Bang Mamat. Anjay. Keren sih emang lu berdua. Kafe. Pokoknya gitu. Bang, mau Nescafe mau apa kalau gratis? Kalau dianterin mah. Iya. Makanya pas kita nyamperin, wah udah ngopi aja di taman. Kok udah warlock banget, perasaan baru datang ke Turki. Udah tahu aja ada jual Udah kopi di mana sambil ngerokok. Sekarang Kuali udah berapa karyawan? Karyawan Yang kerja di Kuali? sekarang total ada 14. Banyak juga. 14. Indonesia semua? Orang Indonesia semua. Jadi S2 semua.
S2 dan S1 benar. Iya, yang lagi pada kuliah ya. Betul. Nah, gue juga kayak gimana ya, sebenarnya lebih ke kebutuhan juga, mereka butuh dapat uang jajan, kita juga butuh sentuhan Indonesia. Kita nggak pernah kekurangan orang Indonesia untuk mau bekerja sebenarnya. Banyak banget orang mau bekerja. Cuman kenapa waktu itu Cing Abdul bilang, ih aneh banget gue ngobrol sama pelayan lu, dia S2 farmasi. Ingat ya lu Cing, yang cewek tuh. Bukan karena ya nggak ada hubungannya sama S2 farmasinya, cuman menurut gue dia memang pengen ngejalanin itu karena dia seneng aja. Dan gue jadi dapat apa ya bahasanya, gue jadi dapat sentuhan Indonesia aja di Kuali gitu, karena dilayani sama orang Indonesia benar. Termasuk si Mas Bagas. Bagas ya namanya. Ya, yang ikut kita jalan-jalan juga tuh Mas manajer Bagas. Kuali. Depok ya dia ya? Dia orang Kerawang. Oh iya. Iya benar. Mm. Orang Sunda juga, semua banyak orang Sunda. Muhammad apa Melon yang ngobrol? Siapa? Yang kita liatin tuh Bagas lagi Melon ya? Melon udah lama banget ngobrol gitu. Yang kita malam terakhir itu tuh yang dari Taksim kan, Mamat nyari kain apa? Nyari ya kan? pasmina. Pasmina kan berapa kali berhenti kan di toko-toko kan. Nah, gua kan sama Gabriel di seberang tokonya, dia lagi di situ tuh. Terus kita perhatiin Melon sama Bagus ngobrol lagi. Oh, itu dalam banget kita kayak Melon lagi ceritain apa nih. Bagas kalau dikasih lawan bicara, kagak kelar itu malam. Cocok sama Melon berarti ya. Lah, malam itu gue udah ngantuk-ngantuk banget. Dia kan masih online tuh sama Bang Melon berdua. Iya. Ngobrol aja tuh emang tuh nih, lagi dibohongin sama Melon ini. Iya, Bang Gabriel gitu. Lah itu lagi dibohongin sama Melon. Karena serius bener. Ceritanya kayak udah dalam banget, ceritanya apaan tahu. Bagas kalau rokok masih full, kopi ada, lawan bicara ada, sampai subuh itu kelar. Belum awas ketemu Pican itu. Terus juga nih udah. Kita tuh malam terakhir tuh karena berangkatnya pagi ya, subuh ya. Makanya agak begadang ya, biar langsung malamnya jalan. Lu belum pada tidur tuh kan, yang nganterin kita kan? Enggak, soalnya mau keluar dari hotelnya jam 4 pagi kalau nggak salah. Iya benar. Iya. Pesawat lu jam 7 atau jam 8 gitu. Iya, betul. Ini dubes Indonesia untuk Serbia, betul. Om Chandra. 14 orang ya. Rata-rata udah berapa lama kerja di Kuali mereka? Apa kan kalau kuliah kan bisa aja udah pulang beres atau gimana? Kemarin kita habis merilis pemain terlama kita. Ada anak S1, beasiswa pemerintah Turki, pinter banget. Dia kuliah selama 4 tahun dan 4 tahun ya. Selama kuliah dia mengabdi bersama Kuali juga, dan akhirnya dia lulus dan kita juga bye-bye sama dia. Dia pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia. Orang Banjarmasin. Tadinya apa? Di Kuali bagian apa maksudnya? Dia di kitchen. Oh, di kitchen. Dia di kitchen. Jadi dia kemarin ada dong pas kita? Ada banget. Kemarin tuh kondisinya adalah gue mau kuliah, gue dapat uang jajan, tapi ini orang rada unik sih. Umur 18 atau umur 19 dia udah menikah. Jadi nikah cepat gitu, tapi atas dasar agama ya. Iya, baru kuliah. Sambil kuliah, istrinya juga ada di situ, dapat beasiswa juga, nggak kalah pinternya. Terus dia bilang, bang, gue boleh nggak kerja di Kuali? Gue nggak apa-apa, cuci piring apa segala macam. Kerja dari posisinya pernah jadi cuci piring, pernah ngurusin keuangan, sampai terakhir pernah ngurusin keuangannya Kuali. 4 tahun bersama Kuali, dan gue rasa banyak banget orang-orang Indonesia yang se-legit itu untuk bekerja sebenarnya di luar negeri. Cuman yang gue sayangkan adalah pulang ke Indonesia dan akhirnya ada di fase di mana susah mencari pekerjaan lagi gitu. Dia? Ya gue nggak doain deh. Jurusannya matematika. Seingat gue ya. Oh, jadi pulang dia. Iya. Ya, sedih banget ya. Rasanya gitu ya, sedih banget ya. Tapi emang selama kuliah aja ya jadinya kerja. Iya, tapi maksud gue, lu punya chance at least 1 tahun 2 tahun, jangan balik dulu deh. Cobain dulu di luar gitu. Dan pas lu balik ke Indonesia, lu ada di masa antri untuk memulai kerja lagi gitu. Dimana lu udah mulai dingin lagi nih gitu. Dia kenapa pulang? Nggak tahu sih. Kalau itu masalah, mungkin alasannya pribadi. Iya. Cuman selalu gue membicarakan hal ini ke setiap orang yang lulus sih, kayak coba deh lu 1 tahun 2 tahun dulu di sini. Nikmatin. Bukan sebagai student ya, karena memang hidupnya bakal berbeda. Ya. Gokil. Gitu. Ya, di Indonesia lo lagi ngapain nih? Lagi main pedal. Anjay. Main pedal tuh dalam artinya tuh main tuh bukan main play.
Nggak main dia lah. Iya. Main itu pakai tanda. Serius di tas gue masih ada raket pedal. Ada tadi tuh. Baru Iya, pulang main gue. Iya. Nggak, lu balik sekarang dalam rangka apa? Gue liat lu nonton MU kemarin. Betul. Di Malaysia. Enggak, gue pengen lebaran Idul Adha sama ibu gue udah lama. Di Jakarta. Di Indonesia, benar. Oke. Ibu gue di BSD. Ya. Sama bapak gue udah lama nggak sama orang tua gue. Terus sama mertua gue juga. Kebetulan Persib juara. Iya, betul. Gue ikut perayaan di Bandung. Gue pas lagi di Bandung itu, pas lagi perayaan gue. Gue emang sengaja Pas hari Minggunya lo ikut atau hari Sabtu? Gue dari match sampai match nonton? Match gue nonton. Jadi gue memang kayak menyisikan 2 hari gue itu untuk berada di Bandung. Oke, pas. Terus selanjutnya alasan kuat gue adalah MU ke Kuala Lumpur. Iya. Ke Kuala Lumpur gue. Kalah ya MU ya? Kalah sama ASEAN. Dibobol sama pemain Myanmar anjir. Pemain kita ada yang main nggak sih di situ? Ada. Back Persib namanya Kakang. Masih muda. Itu ASEAN All Star ya namanya ya? ASEAN All Star. ASEAN All Star. Terus gue nonton Timnas. Persib dulu. Persib, MU, Timnas. Timnas kemarin nih. Timnas kemarin Cina. 1 gol. Nonton bola lu sini. Gibol banget kan gua. Parah. Football holic lu. Football holic. Terus sekarang masih di Jakarta untuk main pedal. Terus pulang nanti ke Turki. Di Turki lagi tren nggak pedal? Nggak, yang lagi tren tuh di Saudi. Pedal? Iya. Bukannya pedal ini lagi cukup mendunia ya? Sekarang nih trennya lagi sedunia kan? Betul. Tapi Turki belum, kayak di Istanbul gue baru nemu sekitar 3 lapangan doang. Gitu. Tapi kemarin gue umroh terus gue stay lama di Saudi. Trennya pedal di Saudi lagi kencang banget. Oh gitu? Betul. Di Madinah. Di Mekah Madinah. Ada lapangan pedal? Banyak banget, Cing. Di Mekah ada. Dan keren-keren. Gue kemarin main pedal di Madinah. Pedal kayak. Gue kemarin gue keren banget sih. Gue keren banget. Gue nemu lapangan di sebelah Jabal Uhud. Di sebelah gunung nih, ada lapangan Jabal pedal. Uhud main pedal. Coba cari apa namanya? Namanya Smash Pedal Madinah kalau nggak salah. Coba cari Smash Pedal Madinah. Yes. Bener. Nah itu dia. Smash Pedal SA. Betul. Kalau Instagramnya kayaknya isinya bukan foto-foto lokasinya deh. Wah, gini-gini ya. Ini nih, si itunya aja tuh, si locationnya, yes. Tuh, jadi pemandangannya Jabal Uhud. Spontan. Nah itu tuh yang bawah tuh, yang kiri. Betul sekali. Belakangnya tuh Jabal Uhud, Cing. Wow. Ini baru, lu tahu lapangan baru apa udah? Udah lama sih. Oh, udah lama. Udah lama. Tapi ini lapangannya enak banget, anginnya oke, pemandangan bagus, harga lapangan murah. Hujanan deh. Ya, tapi jeleknya di sana adalah outdoor, bener. Iya. Karena lu di bawah jam 4 juga nggak akan main pedal, Bang. Panas banget, gila. Jadi di sana bukanya jam 4 sore, tutupnya jam 3 malam. Hah? Iya. Kenapa nggak dibikin indoor aja ya? Apa nggak boleh kali bikin bangunan indoor gitu? Wah, kurang paham tuh. Jadi merusak estetika. Terus habis ke atas boleh mantul ke langit. Mantul ke langit. Gimana sih? Mantul ke langit. Emang setinggi apa sih? Gimana sih? Plafon apa? Pukul bola setinggi apa sih sampai mantul ke langit? Mantul ke langit. Mantul Ada lagi. Bang Ramen nih. Kacau dah. Jadi lu ngapain lagi nih sekarang nih? Nggak ada bikin apa-apa di sini? Atau kuali mau diapain? Masih fokus sama restoran-restoran. Gue ngebantuin beberapa restoran, salah satunya di Saudi untuk ngedevelop ini mereka. Restoran Indonesia juga? Brand Indonesia. Oh, brand Indonesia. Brand Indonesia. Keren. Gokil. Gue secara pribadi. Koali disimpan saja sebagai koali. Berarti ini lu udah fix di Turki terus lah ya, secara hidup? Lebih tepatnya tidak di Belum Indonesia tahu. aja. Oh gitu? Ini gue contoh ini deh Mas. Lu naik dikit deh Bang. Ke nih Culinary Backstreet. Ada rasa seneng yang gue dapetin kalau gue nggak di Indonesia. Salah satunya ini. Gue di 2024 Koali itu berhasil masuk dalam Best Bites-nya si Culinary Backstreet. Ini kayak sekumpulan anak-anak gastronominya gitu. Dan yang lucu, Culinary Backstreet ini dia nge-highlight satu menunya Koali.
Dan itu adalah seblak. Jadi mereka sangat appreciate dengan apa yang kita lakukan dengan makanan tersebut gitu loh. Dimana gue memperkenalkan kencur nggak pernah main-main gitu loh. Iya. Dan Seblak mereka tuh khasnya kencur ya? betul. Nah si kencur ini adalah benda aneh buat mereka. Iya, iya. Nggak ada di sana ya? Nggak ada. Karena mereka masih pada bawa kencur. Masih pada. Ini sebelah. Iya, itu sebelah kita. Daripada tua semua nggak ada yang bawa kencur. Oh. Jadi kalau ditanya gue akan balik atau enggak, gue jujur gue masih bingung karena gue takut kehilangan rasa senang-senang kayak begini gitu loh, Mas. Iya. Jadi ya udah. Menyenangkan. Iya, Jadi lu sekarang di sana di Turki apa statusnya lu? Ini permanen resident atau gitu-gitu Permanent atau resident apa? mungkin ya. Permanen Iya. resident. Dengan paspor masih Indonesia. Oh iya, tapi lu udah bebas, maksudnya di sana udah. Udah bisa beli rumah, udah bisa gitu. Iya. Kalaupun lu nggak punya residence permit itu juga lu bisa beli rumah kok. Oh. Gitu. Jadi udah warga sana lah ya. Wargi sono gitu. Yoi. Wargi, Sadayana. Wargi Turki Asia. Iya. Orang Indonesia yang tinggal di Asia tapi kerja di Eropa. Keren. Bener. Jualan makanan Indonesia. Jualan makanan Indonesia. Anjay. Di bawah Galata Tower. Galata Tower. Iya. Nice. Tahu nggak ininya Galata Tower? Apa? Enggak. Gunanya di awal. Oh, gunanya. Perang. Wah, Iya kan? Ngeliatin kapal-kapal perang. kapal-kapal perang. Iya. Karena dia di bukit terus ada tower lagi. Tower Iya. ya. Ngeliat. Ngeliatin. Mantau Us selat. Mantau. Betul. Kue Balikpapan tuh mantau ada. Berarti untuk Kuali di Turki udah nih satu aja ya? Satu aja. Belum ada rencana memperbesar atau Tidak ada nambah karena cabang? menurut gua Kuali itu sebuah sebuah karya beberapa tangan kita yang dimana lagi kita bisa ibaratnya menyuntik ide-ide kita, ide-ide keindonesiaan, yaitu tempatnya di Kuali. Di Kuali. Dan filosofi namanya Kuali ya sebenarnya itu. Karena itu kan kayak bak gede gitu, lu mau masukin apa juga masukin aja dalam situ gitu. Kuali lu bisa jadiin buat masak. Ya. Dulu tuh pernah dijadiin tempat main Beyblade. Ya enggak? Iya. Terus kalau lu mau jadi kura-kura ninja bisa lu taliin. Iya, betul. Tapi selama lo di Kuali ini, lo pernah nggak motong bebek angsa masak di Kuali? Nah, Ya. Nggak pernah ya. Iya. Potong bebek Itu angsa belum berarti tuh, dua ya. itu Ada belum. dua ya potong bebek angsa. potong bebek aksa sama Masak soang. di- Angsa masak apa di- soang nih? Soang. Iya. Soang. Iya. Masak di Kuali. Masak Di Kuali. Kagak bisa, lu nggak bisa di depannya, nggak bisa. Iya. Harus di Kuali. Harus di Kuali lo. Harus di Masak di Kuali, nggak bisa. iya. Iya, iya. Nah yang ribet kalau nyonya minta dansa Nah, gimana dan itu? saya 4 kali lagi. Iya kan, kagak sekali Cing. Iya, Sorong jauh lagi ke Papua. Harus Kiri. ke Papua, Iya, Sorong ke Sorong ke kiri. kanan. Nah, kalau kita di Jawa kan Sorong ke kanan ya. Iya. Ya kalau ke kiri ke Aceh. Tergantung Jawanya lu ngadep mana. Kalau lagi ngadep selatan. Oh iya bisa. Iya bener lagi. Iya, begitu lah. Nah. Iya. Kalau nggak ada Australia, ngadep Australia. Sorong di kiri. Iya bener. Sorong ke kiri, Aceh ke kanan gitu loh. Oke Fadil, terima kasih. Terima sudah kasih. di sini sudah Terima berbagi. kasih. Mudah-mudahan Terima kasih. banyak yang termotivasi lah. Iya, iya. Ternyata bisnis di luar negeri juga bisa. Harus kreatif. Harus kreatif. Kreatif ya. Iya, iya. Yang lagi di Istanbul siapa tahu Iya. mampir. Mantap lah pokoknya. Mantap ke Kuali. Mantap Kuali rasanya. Terjangkau ya. Terjangkau. Apa yang terjangkau? Harganya terjangkau. Terjangkau lah. Ya, harga Terjangkau. Terjangkau dong. Iya karena lo kalau di situ porsinya lo Kalau pesan orang satu Indonesia mah, wah tuh wah udah banyak banget. Satu pasti dua. keluarga berlima nih, dua porsi menu udah. cukup sih. Ya. Iya cukup. Portugal. Orang jadi dikit mesennya. Iya kan? Ya tapi kalau dipesen 5 juga nggak habis lang pasti. Iya sih. Sayang-sayang juga. Iya. Portugal. Iya. Iya, Apa bos. tuh? Cepet. Porsi Turki. Galileo. Porsi Turki Galileo. Galata. Porsi tukang Galata. Kalau Portugis. Porsi tukang linggis. Turki gede juga porsi. Oke, makasih ya. Terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih. Bisa Lancar ketemu terus. lagi. Oke lah Amin. kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi, Hoi. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends, tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat Ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, Sing Abdel ini, Sing Abdel ini. Ya gitu.